Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Di Balik Rumah Tangga. Pernahkah kalian dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Bahkan di saat kalian sedang berada di ambang kematian? Di kisah kali ini, kita akan melihat sebuah pengkhianatan keji demi harta, dan bagaimana kesabaran seorang istri yang dianggap tak berdaya justru menjadi senjata paling mematikan untuk membalikan keadaan. Dijamin, ceritanya bakal bikin kalian ikut gregetan sekaligus puas di akhir. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung terus channel ini agar kita makin semangat menyajikan kisah-kisah penuh hikmah untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oh ya, absen dulu yuk di bawah. Coba tinggalkan jejak di kolom komentar dengan format nama kalian, asal kota, dan tulis hadir. Mimin pengen tahu nih, penonton setia di balik rumah tangga pada kumpul dari kota mana aja hari ini? Sudah absen? Bagus. Sekarang siapkan camilan dan posisi duduk paling nyaman kalian. Mari kita mulai kisahnya. Bau obat-obatan yang menyengat adalah hal pertama yang menyapa indera penciumanku. Menusuk perlahan menembus alam bawah sadarku yang masih terasa bagaikan kabut tebal. Udara di sekitarku terasa sangat dingin, membuat kulitku meremang meski aku tidak bisa melihat di mana aku berada. Semuanya gelap. Gelap gulita yang menakutkan. Tubuhku seakan terbelenggu oleh beban bertonton batu. Kaku dan tak bisa digerakkan sama sekali. Aku mencoba memberi perintah pada ujung jariku untuk berkedut sekecil apapun, namun sia-sia. Kelopak mataku terasa sangat berat, seolah dijahit rapat satu sama lain. Suara ritmis dari mesin pemantau jantung di dekat telingaku menjadi satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak kembali tenggelam ke dalam kehampaan total. Kepalaku berdenyut dengan rasa sakit yang tumpul namun konstan, perlahan memanggil kepingan-kepingan ingatan yang berserakan di benakku. Aku ingat malam itu. Hujan turun dengan sangat lebat, menghalangi pandangan di jalanan tol yang sepi. Aku sedang mengemudi sendirian setelah menghadiri pertemuan penting terkait aset perusahaan peninggalan almarhum ayahku. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat dan mencekam. Ada lampu sorot yang sangat menyilaukan dari arah berlawanan, setir mobil yang tiba-tiba kehilangan kendali dan terasa seperti tidak merespon saat aku mencoba membantingnya, serta pedal remblong yang membuatku meluncur bebas dalam kepanikan luar biasa. Suara benturan logam yang memekakan telinga, pecahan kaca yang berhamburan ke segala arah, rasa sakit yang merobek seluruh tubuhku, hingga akhirnya kegelapan mutlak menelanku mentah-mentah. Entah sudah berapa hari, atau mungkin minggu, aku terjebak dalam ruang antara hidup dan mati ini. Namun hari ini, rasanya berbeda. Aku bisa merasakan kasur empuk tempatku berbaring. Aku bisa merasakan selimut tebal yang menutupi tubuhku, dan tusukan selang kecil yang masuk ke dalam nadiku. Kesadaranku mulai merangkak naik ke permukaan dengan pasti. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, membawa rasa syukur yang luar biasa. Aku selamat. Aku masih hidup. Tuhan masih memberiku kesempatan kedua. Dalam hati, aku terus memanggil nama Adit, suamiku tercinta. Aku membayangkan wajahnya yang pasti sangat khawatir. Air matanya yang mungkin jatuh mengiringi hari-hari panjang tanpa tidur di sisiku. Aku juga memikirkan Bu Clara, ibu mertuaku yang selama ini selalu bersikap manis dan penuh perhatian kepadaku. Mereka berdua pasti hancur melihatku terbaring dalam keadaan seperti ini. Aku harus bangun. Aku harus membuka mata untuk mengatakan kepada mereka bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sudah kembali untuk mereka. Dengan segenap tenaga yang tersisa dalam jiwa, aku memusatkan seluruh konsentrasi untuk menembus kegelapan di mataku. Namun, sebelum satu kedipan pun berhasil tercipta, telingaku menangkap suara derit pintu ruangan yang dibuka secara perlahan dan hati-hati. Langkah kaki masuk, tidak hanya satu, tapi dua orang sekaligus. Aroma parfum yang sangat kukenal tiba-tiba menyeruak, mengalahkan bau antiseptik ruangan yang pekat. Itu parfum Adit, aroma maskulin kesukaanku yang selalu bisa menenangkan hatiku. Dan satu lagi, aroma melati yang khas dari Bu Clara. Hatiku melonjak kegirangan dalam diam. Suami dan ibu mertuaku ada di sini bersamaku. Mereka datang untuk menjagaku. Aku berteriak dalam hati, memanggil-manggil mereka,
Berharap mereka bisa merasakan bahwa menantu dan istri yang mereka cintai ini sudah sadar dan sedang berjuang keras untuk membuka mata. Langkah kaki itu semakin mendekat ke ranjangku. Aku bisa merasakan kehadiran mereka tepat di sisi kananku. Ada jeda keheningan yang cukup lama, diiringi helaan napas yang terdengar sangat berat. Aku bersiap menerima usapan lembut di dahiku, atau kecupan hangat di punggung tanganku seperti yang selalu Adit lakukan jika aku sedang sakit flu di rumah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru membuat darah di seluruh nadiku serasa membeku seketika. Sampai kapan kita harus menunggu? Dit? Ini sudah hari kelima. Dokter bilang peluangnya sangat kecil. Tapi kenapa perempuan ini masih saja bernapas? Jantungnya masih saja berdetak keras. Suara itu sangat jelas suara Bu Clara. Tapi nada bicaranya sama sekali tidak memiliki sedikit pun kehangatan atau kesedihan. Suara itu terdengar sangat dingin, tajam, dan penuh dengan nada frustrasi yang syarat akan kebencian mendalam. Aku terpaku dalam kelumpuhanku. Otakku yang baru saja tersadar seolah berhenti bekerja selama beberapa detik akibat terkejut. Apa yang baru saja dikatakan oleh ibu mertuaku? Kenapa beliau terdengar sangat marah dan kecewa hanya karena aku masih bernapas? Sabar, Bu. Kita tidak bisa gegabah sekarang. Rumah sakit ini penuh dengan perawat dan dokter jaga. Kalau kita bertindak terlalu mencolok dan terburu-buru, polisi bisa mencurigai kita. Balas sebuah suara laki-laki. Itu Adit. Itu benar-benar suamiku. Pria yang selama 3 tahun ini tidur di ranjang yang sama denganku. Berbagi mimpi dan mengikrarkan janji sehidup semati di depan altar. Namun nadanya begitu datar dan tanpa emosi. Seolah sedang membicarakan benda rongsokan yang mengganggu. Bukan istrinya yang sedang terkapar di ambang maut. Sabar kamu bilang? Ibu sudah muak bersandiwara menangis setiap kali kerabat sialannya itu datang menjenguk ke sini. Rencanamu memotong kabel rem mobilnya itu ternyata tidak cukup rapi. Dit, buktinya dia masih hidup sampai sekarang. Desis Bu Clara. Suaranya ditekan rendah namun menggelegar layaknya petir yang menyambar tepat di tengah jantungku. Kabel rem mobil? Dipotong? Napasku tertahan keras di tenggorokan. Detak jantungku di monitor hampir saja melonjak drastis jika aku tidak sekuat tenaga menahan dan menekan rasa syok yang luar biasa gila ini. Otakku berputar dengan kecepatan penuh. Kecelakaan itu bukan musibah. Mobil yang tiba-tiba kehilangan kendali. Rem yang sama sekali tidak berfungsi di tengah hujan deras malam itu. Itu semua murni adalah perbuatan suamiku sendiri. Pria yang melepas kepergianku malam itu dengan senyuman, pelukan hangat, dan kecupan mesra di kening, ternyata telah merencanakan kematianku dengan tangannya sendiri. Itu murni di luar kendaliku, Bu. Hujan terlalu deras dan dia rupanya cukup beruntung karena memakai sabuk pengaman dengan posisi yang benar. Tapi ibu tenang saja. Jangan panik. Dia tidak akan pernah bangun lagi. Dokter sendiri yang bilang dia mengalami koma dalam dan kemungkinan besar jaringan otaknya sudah rusak parah. Ucap Adit dengan nada yang sangat santai dan meyakinkan. Perlahan-lahan mengiris-ngiris sisa kewarasanku menjadi serpihan kecil. Ibu sama sekali tidak mau tahu soal kemungkinan. Adit, ibu mau kepastian mutlak. Selama perempuan ini masih bernapas dan jantungnya berdetak, harta 400 miliar itu tidak akan pernah bisa kita sentuh sepeser pun. Kamu ingat utang perusahaan atas namamu yang sudah jatuh tempo bulan ini? Kalau Hani sampai sadar dan tahu kamu menggelapkan uang perusahaannya untuk investasi bodongmu itu, kita semua yang akan hancur dan membusuk di penjara, bukan dia. Suara Bu Clara semakin meninggi, menahan amarah yang meletup-letup. Sekarang, mumpung sepi, naikkan dosis obatnya. Tambahkan cairan yang sudah kita siapkan itu ke dalam infusnya sekarang juga. Dia harus mati malam ini, dan harta 400 miliar itu akan sepenuhnya menjadi milik kita. Tidak akan ada satupun orang yang curiga. Mereka semua hanya akan mengira tubuhnya sudah menyerah pada luka-luka parahnya. Air mata yang sedari tadi kutahan sekuat jiwa akhirnya lolos begitu saja. Mengalir hangat turun menyusuri sudut mataku yang masih terpejam rapat. Hancur. Remuk. Binasa. Tidak ada kosakata di dunia ini yang cukup untuk menggambarkan rasa sakit yang merobek dadaku saat ini. Rasa sakit dari tulang rusukku yang patah atau kepalaku yang terbentur keras sama sekali tidak ada artinya dibandingkan mendengar kenyataan pahit ini.
Suami yang sangat kucintai sepenuh hati, dan ibu mertua yang selalu kuhormati layaknya orang tuaku sendiri, ternyata adalah dua iblis berwajah malaikat yang berkomplot merencanakan kematianku demi menguasai harta. Selama ini senyum manis mereka, pelukan hangat mereka, semua perhatian yang mereka curahkan kepadaku hanyalah topeng murahan dan sandiwara menjijikan untuk menutupi niat busuk memonopoli seluruh aset peninggalan keluargaku. Aku mendengar suara kresek dari sebuah kantong plastik kecil. Lalu disusul suara tutup botol kaca yang dibuka. Adit bergerak mendekati tiang infusku. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya yang berdiri mematung tepat di samping kananku. Jika aku membuka mataku sekarang, jika aku berteriak minta tolong atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan sedikit saja, mereka pasti tidak akan segan-segan membekapku dengan bantal sampai aku benar-benar kehabisan napas dan mati berkalang tanah. Aku sendirian, lemah, dan tidak berdaya secara fisik. Melawan mereka secara terang-terangan dalam kondisiku yang sekarang adalah tindakan bunuh diri yang konyol. Kau yakin cairan ini tidak akan terdeteksi sama sekali saat dokter forensik melakukan autopsi, Bu? Tanya Adit. Masih ada sedikit nada keraguan dalam suaranya yang gemetar. Ini racun khusus yang melumpuhkan sistem pernapasan pelan-pelan tanpa meninggalkan jejak kimiawi. Di tubuh orang yang sedang koma parah dan rusak seperti dia, ini hanya akan terlihat seperti kasus henti jantung biasa yang sangat wajar. Jangan banyak membuang waktu dan bertanya lagi, cepat lakukan. Perintah Bu Clara dengan nada memerintah yang sangat dingin dan tak terbantahkan. Aku memaksakan diriku untuk tetap tenang meski batinku menjerit histeris. Aku menekan setiap insting liarku untuk memberontak, mengatur tarikan napasku sepelan dan sehalus mungkin agar dada ini tidak terlihat naik turun dengan cepat. Air mata yang terlanjur keluar kubiarkan mengering dengan sendirinya. Berharap mereka hanya mengira itu adalah refleks fisiologis biasa dari tubuh orang yang tidak sadar. Di dalam kegelapan ruang mataku ini, ketakutan luar biasa yang tadi sempat menguasaiku perlahan-lahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat panas, kelam, dan mematikan. Amarah, dendam kesumat yang membakar jiwa. Kalian salah memilih lawan, Adit, Bu Clara, bisikku dalam hati dengan amarah yang mendidih hingga ke ubun-ubun. Kalian pikir aku hanyalah perempuan bodoh dan lemah yang bisa kalian singkirkan begitu saja ke liang lahat demi uangku? Kalian pikir kematianku akan menjadi jalan pintas yang mulus menuju kekayaan kalian? Aku merasakan ada tekanan kecil pada selang infus di punggung tanganku. Adit perlahan menyuntikkan sesuatu ke dalam sana. Sebuah cairan dingin mulai merayap pelan. Namun aku memaksakan seluruh ototku untuk tetap rileks agar tidak memicu alarm monitor. Beruntung, belum sempat cairan itu disuntikan sepenuhnya. Suara langkah kaki dan obrolan beberapa perawat terdengar menggema dari lorong depan, membuat mereka berdua seketika panik dan segera menghentikan aksinya. Ada perawat yang sedang patroli, cabut jarumnya dan simpan sisanya untuk nanti malam. Desis Bu Clara dengan nada tergesa-gesa dan panik. Baik, Bu. Kita keluar dulu sekarang sebelum mereka masuk memeriksa. Balas Adit cepat. Di detik terakhir sebelum pergi, aku merasakan Adit menundukkan kepalanya. Bibirnya menyentuh keningku. Sebuah kecupan palsu yang kini terasa jauh lebih menjijikan dan berbisa dari gigitan ular mematikan. Tidurlah yang tenang, sayang. Sebentar lagi semua penderitaan beratmu ini akan segera berakhir. Bisiknya begitu lembut di telingaku. Sebuah untaian kalimat yang bagi orang luar mungkin terdengar penuh cinta dan kepedihan, namun bagiku adalah vonis hukuman mati yang nyata. Langkah kaki mereka berlalu menjauh, diikuti suara engsel pintu yang ditutup rapat. Keheningan kembali merajai ruangan VIP ini seutuhnya, hanya menyisakan bunyi mesin pemantau jantung yang terus berdetak menemani kesunyianku. Aku masih terbaring kaku. Namun jiwaku yang beberapa menit lalu hancur lebur dan rapuh kini telah bangkit dengan kekuatan baru yang tak terbendung. Aku bersumpah tidak akan mati malam ini. Aku menolak keras menjadi korban tak berdaya dari keserakahan biadab mereka. Jika mereka berdua sangat menginginkan sebuah permainan kotor yang mempertaruhkan nyawa, maka aku akan memberikan sebuah pertunjukan besar yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka yang menyedihkan. Dari balik kelopak mata yang masih terpejam erat ini, aku mulai memutar otak dan menyusun setiap langkah balasan, setiap jebakan mematikan, untuk memastikan mereka berdua membusuk dalam penyesalan di neraka yang akan kuciptakan sendiri khusus untuk mereka. Tunggu pembalasanku.
Suamiku sayang. Detik demi detik berlalu terasa bagaikan rentetan jarum yang menusuk tanpa ampun menembus kulitku. Setelah langkah kaki suamiku dan ibu mertuaku benar-benar menghilang di ujung lorong luar, keheningan yang mencekam kembali merajai ruang perawatan VIP ini. Hanya bunyi bip teratur dari monitor pendeteksi detak jantung yang memecah kesunyian, menjadi saksi bisu atas kenyataan mengerikan yang baru saja menghancurkan fondasi duniaku hingga rata dengan tanah. Aku tetap bergeming di atas ranjang, memaksakan tubuhku yang kaku ini untuk tidak memberikan reaksi apapun meski jiwaku meronta histeris. Otot-ototku menegang hingga batas maksimal. Tak lama kemudian, ku dengar suara engsel pintu kembali terbuka. Kali ini langkah kakinya berbeda, lebih ringan, ritmis, dan cepat. Itu pasti perawat yang sedang melakukan jadwal patroli rutin tengah malam. Tekanan darahnya stabil, tapi denyut nadinya sedikit meningkat. Sayup-sayup ku dengar suara seorang perempuan bergumam di dekat telingaku. Aku bisa merasakan sentuhan dingin stetoskop di dadaku, disusul dengan pergerakan selimut yang dirapikan dengan telaten. Kasihan sekali nyonya muda ini, padahal suaminya terlihat sangat mencintainya. Tadi sore ku dengar suaminya menangis terseduh-seduh berjam-jam di ruang tunggu sampai hampir pingsan. Pernyataan polos perawat itu terasa seperti siraman air keras yang diguyurkan tepat di atas luka batinku yang menganga. Cinta? Air mata kepedihan? Betapa hebatnya sandiwara pria brengsek itu hingga bisa menipu seluruh staf rumah sakit tanpa celah. Jika saja perawat muda ini tahu bahwa pria yang ia kasihani itu baru saja mencoba menyuntikkan racun mematikan ke dalam pembuluh darahku, ia pasti akan lari ketakutan keluar dari ruangan ini. Aku menahan napas, menjaga ekspresi wajahku agar tetap terlihat seperti raga tanpa jiwa, sampai akhirnya perawat itu selesai mencatat laporannya di papan medis dan melangkah keluar. Pintu tertutup rapat. Terdengar bunyi klik pelan yang menandakan ruangan ini telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Kini, aku benar-benar sendirian di dalam keheningan malam. Dengan sisa-sisa tenaga yang kumiliki dalam tubuh yang ringkih ini, aku mulai memerintahkan sistem sarafku untuk bekerja. Kelopak mataku terasa sangat berat, seolah direkatkan dengan lem besi yang mengering. Namun aku memaksanya terbuka perlahan inci demi inci. Cahaya remang-remang dari lampu tidur berwarna kuning di sudut ruangan langsung menyengat pupil mataku yang sudah berhari-hari terkurung dalam kegelapan koma. Pandanganku kabur, berputar-putar menciptakan ilusi bayangan yang menakutkan di langit-langit kamar, sebelum akhirnya perlahan mulai terfokus. Aku menatap langit-langit putih pudar di atasku. Tinggi, kosong. Air mata yang sejak tadi mati-matian ku bendung agar tidak terlihat oleh perawat akhirnya pecah juga. Tumpah ruah membasahi bantal rumah sakit yang berbau karbol menyengat. Aku menangis dalam diam, tanpa suara, membuka mulutku lebar-lebar untuk meredam isakan hebat yang tertahan di kerongkongan. Tulang rusukku yang retak terasa nyeri luar biasa setiap kali dadaku berguncang menahan tangis. Tapi rasa sakit fisik itu sama sekali tidak ada artinya jika disandingkan dengan kehancuran hatiku yang berkeping-keping. 3 tahun. 3 tahun lamanya aku menyerahkan seluruh hidupku, masa depanku, cintaku, dan kepercayaanku yang paling murni kepada Adit. Aku membawanya masuk ke dalam silsilah keluargaku, memberikannya posisi terhormat di perusahaan almarhum ayahku, mengangkat derajatnya dari seorang pria biasa menjadi direktur operasional yang sangat disegani oleh para dewan direksi. Dan Bu Clara, wanita parubaya yang selalu kuperhatikan kesehatannya, kubelikan rumah mewah di kawasan elit, kubawakan hadiah mahal dari setiap perjalanan bisnisku ke luar negeri. Ternyata di balik senyum keibuan yang selalu ia pamerkan itu tersimpan ambisi iblis yang siap mengorbankan nyawa menantunya sendiri. 400 miliar rupiah. Angka fantastis itulah yang menjadi harga selembar nyawaku di mata mereka berdua. Harta warisan hasil jerih payah mendiang ayahku yang seharusnya kujaga dengan taruhan nyawaku sendiri, kini hendak mereka rampas dengan paksa hanya untuk menutupi kebobrokan utang investasi bodong Adit yang baru saja kudengar dari mulut mereka. Tangisanku perlahan mereda seiring berjalannya waktu, menyisakan kekosongan yang sangat dingin dan membekukan di dalam dada. Kesedihan yang tadinya melumpuhkan seluruh sendiku itu menguap, digantikan oleh bara amarah yang menyala terang benderang membakar nurani. Aku mengusap sisa air mata di pipiku dengan menggesekkan wajah ke bahuku. Mataku menatap tajam ke arah pintu yang tertutup. Aku tidak akan membiarkan mereka memenangkan permainan kotor ini.
Aku tidak akan sudi mati konyol sebagai korban kecelakaan lalu lintas yang direkayasa, meninggalkan harta keluargaku untuk dinikmati oleh para pengkhianat berdarah dingin yang sedang bersorak di luar sana. Aku harus melawan balik. Tapi bagaimana caranya? Tubuhku hancur, kakiku dibebat gips tebal, punggungku terasa remuk redam, dan aku terkurung di ruangan VIP ini dengan pengawasan ketat dari sang algojo yang menyamar secara sempurna sebagai suami yang sedang berduka lara. Aku tidak bisa sembarangan berteriak meminta tolong pada perawat atau petugas keamanan rumah sakit tanpa bukti yang kuat. Adit bisa dengan sangat mudah memanipulasi situasi, menyebutku sedang berhalusinasi parah akibat trauma benturan di kepala, lalu memindahkanku ke fasilitas medis terpencil dan menghabisiku di sana tanpa saksi mata. Aku butuh rencana yang sangat matang. Aku butuh seorang sekutu yang 100% bisa kupercaya kesetiaannya. Tiba-tiba, sebuah ingatan penting melintas di benakku bagaikan kilatan petir di tengah malam buta. Barang-barang pribadiku. Saat kecelakaan nahas itu terjadi, aku sedang membawa tas kerjaku yang berisi beberapa dokumen rahasia dan 2 buah ponsel. Satu ponsel utamaku yang bernomor publik yang selalu diketahui Adit, dan satu ponsel cadangan khusus bernomor privat yang hanya kugunakan untuk urusan sangat rahasia. Ponsel itu selalu kusembunyikan di kompartemen rahasia tas kulitku karena belakangan ini aku sedang diam-diam menyewa detektif swasta untuk menyelidiki ketidakberesan laporan keuangan yang dibuat Adit di perusahaan. Jika polisi lalu lintas dan pihak rumah sakit mengamankan barang-barangku saat membawaku ke ruang UGD dalam keadaan kritis, kemungkinan besar tas itu ada di ruangan ini sekarang. Mataku menyapu sekeliling ruangan dengan gerakan bola mata yang sangat terbatas dan hati-hati. Di sebelah kiri ranjangku, terdapat sebuah lemari nakas kecil berbahan kayu jati dengan beberapa laci bertingkat. Di atasnya terletak keranjang buah segar pemberian penjenguk dan ponsel utamaku yang layarnya sudah retak 1000. Ponsel cadanganku pasti ada di dalam laci itu. Aku sangat yakin staf rumah sakit memasukkan sisa barang-barangku yang berserakan ke dalam sana. Tantangan terbesarku malam ini adalah menjangkau laci tersebut tanpa menarik perhatian siapapun atau menyenggol alat medis di sekitarku. Tanganku yang sebelah kanan, yang terpasang selang infus untuk masuknya obat, terasa sangat kebas dan kaku. Aku tidak boleh menggerakkannya sembarangan jika tidak ingin jarumnya bergeser menembus pembuluh darah dan memicu alarm mesin infus yang dipastikan akan mengundang perawat masuk dengan panik. Aku hanya bisa mengandalkan kelenturan tangan kiriku. Perlahan, sangat perlahan hingga rasanya memakan waktu seharian, aku mulai menggeser lengan kiriku. Rasa sakit seketika menjalar hebat dari pundak hingga ke ujung jari, bagaikan ribuan semut api yang menggigit dagingku secara bersamaan. Aku mengertakkan gigi kuat-kuat, menggigit bibir bawahku hingga aku bisa mengecap rasa asin darah di lidahku, menahan erangan tertahan agar tidak lolos dari tenggorokanku. Otot-otot lenganku bergetar hebat dan kram karena sudah berhari-hari tidak digunakan. Butuh waktu hampir 20 menit yang terasa seperti berabad-abad penderitaan hanya untuk membebaskan tangan kiriku dari kungkungan selimut tebal rumah sakit ini. Aku mengatur tarikan napasku, mencoba meredakan pusing berputar yang mendera kepalaku akibat pergerakan kecil tersebut. Setelah merasa sedikit stabil dan mualku mereda, aku memiringkan panggul dan tubuhku sedikit ke arah kiri, mengabaikan rasa perih luar biasa pada tulang rusukku yang seolah ditikam belati berulang kali di tempat yang sama. Tanganku terjulur dengan susah payah, meraba-raba di udara kosong sampai akhirnya ujung jariku menyentuh permukaan kayu pinggiran nakas yang dingin. Aku menurunkan persendian tanganku perlahan, mencari keberadaan gagang laci pertama. Dapat. Jari-jariku yang basah oleh keringat dingin mencengkeram gagang besi itu dengan gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam, menahannya di paru-paru, lalu menarik laci itu secara perlahan, sangat pelan agar tidak menimbulkan suara gesekan roda laci yang mencurigakan di keheningan malam. Laci itu terbuka setengah. Bau debu tipis dan aroma kertas menguar dari dalamnya. Tanpa bisa melihat isi laci dengan jelas dari posisiku yang masih setengah terbaring kaku, aku sepenuhnya mengandalkan indera perabaku. Tanganku menyusup ke dalam kegelapan laci, meraba tumpukan benda yang ditumpuk sembarangan di sana. Ada tekstur kulit dompetku, logam tajam dari kunci mobil yang mungkin sudah tak berbentuk lagi wujudnya, dan sebotol parfum kecil bertekstur kaca. Aku terus mencari, menelusuri setiap sudut bagian dalam laci yang sempit itu dengan kepanikan yang mulai menggerogoti.
Rasa putus asa mulai merayap saat jariku tak kunjung menemukan benda persegi panjang pipih yang kucari. Apakah ponsel itu terlempar ke jalanan aspal saat mobilku terguling? Apakah polisi menyitanya sebagai barang bukti? Tidak, kumohon jangan. Doaku dalam hati dengan sangat putus asa. Keringat dingin mulai membasahi dahiku, bercampur dengan air mata frustrasi yang kembali menggenang. Aku memasukkan tanganku lebih dalam lagi, meraba bagian paling belakang laci hingga pangkal lenganku tergesek pinggiran kayu. Tiba-tiba, di sudut terdalam yang tersembunyi, ujung telunjukku menyentuh sesuatu yang keras, pipih, dan memiliki permukaan kaca pelindung layar yang halus. Jantungku berdegup kencang kegirangan hingga rasanya mau melompat keluar dari dada. Itu dia. Ponsel cadanganku ternyata tertindih di bawah tumpukan buku agendaku yang tebal. Dengan gerakan perlahan dan sangat kehati-hatian tingkat tinggi agar tidak menjatuhkan barang lain yang bisa menimbulkan suara berisik, aku menjepit ponsel itu dengan 2 jari, lalu menariknya keluar dari laci dengan susah payah. Aku meletakkan ponsel itu di atas dadaku yang naik turun, lalu kembali mendorong laci nakas itu perlahan hingga tertutup rapat tanpa menimbulkan suara decit sedikit pun. Napasku tersengal-sengal karena kelelahan yang luar biasa. Seluruh tubuhku bermandi keringat dingin seolah baru saja dipaksa berlari maraton sejauh puluhan kilometer di bawah terik matahari. Aku segera menyusupkan ponsel itu ke balik selimut tebal untuk menyembunyikan pendaran cahayanya saat dihidupkan nanti. Di dalam kepompong selimut yang gelap, dengan tangan yang masih gemetar hebat tanpa henti, aku menekan tombol daya di sisi kanan perangkat. Layar hitam itu menyala, menampilkan logo pabrikan yang cahayanya terasa sangat menyilaukan di mataku yang sensitif. Aku memicingkan mata, segera menggeser panel pengaturan dan menurunkan tingkat kecerahan layar ke batas paling minimal begitu menu utama muncul di layar. Indikator baterai di sudut kanan atas menunjukkan angka 12% berwarna merah. Waktuku tidak banyak. Aku harus bergerak dengan sangat cepat sebelum ponsel penyelamat ini mati total kehabisan daya, atau sebelum iblis berkedok suami tercinta itu kembali masuk untuk menyelesaikan tugas pembunuhannya malam ini. Siapa yang bisa kuhubungi di tengah malam buta seperti ini? Siapa yang bisa kupercaya memegang nyawaku saat keluargaku sendiri adalah calon pembunuhku? Pikiranku yang kalut langsung tertuju pada satu-satunya nama yang terlintas jernih. Seseorang yang mengenalku luar dalam sejak kami masih berseragam putih abu-abu di bangku SMA. Seseorang yang selalu berdiri kokoh di pihakku tanpa pamrih sedikit pun. Dan yang paling penting untuk situasi saat ini, seseorang yang memiliki akses dan wewenang medis di gedung tempatku disekap malam ini. Dr. Arfan. Ia adalah dokter spesialis bedah saraf senior yang bekerja di rumah sakit elit ini. Sahabat masa kecilku yang ironisnya selalu terpaksa kuabaikan sejak aku menikah dengan Adit karena suamiku itu selalu cemburu buta padanya tanpa alasan yang jelas. Sekarang, di ambang kematianku ini, aku akhirnya mengerti kenapa Adit sangat membenci Arfan sejak awal. Insting licik Adit tahu bahwa Arfan adalah satu-satunya pelindung yang berani pasang badan untukku. Aku membuka menu kontak dengan cepat, menggulir layar mencari nama Arfan. Jari jemariku mengetik pesan di atas layar virtual dengan kecepatan penuh yang dipaksakan. Kesalahan ketik terjadi beberapa kali karena tanganku yang terus bergetar hebat menahan rasa sakit di persendian. Arfan, ini Hani. Tolong jangan telepon balik. Aku sudah sadar dari koma, tapi aku dalam bahaya besar. Kecelakaan itu disengaja. Kumohon, datanglah ke ruang rawatku di kamar VIP nomor 412 sekarang juga. Datang sendirian. Jangan beritahu siapapun. Jangan bawa perawat jaga. Keselamatan dan nyawaku sepenuhnya bergantung padamu malam ini. Tolong cepat. Mereka berniat menyuntikkan racun ke infusku. Aku membaca ulang pesan darurat itu dalam sekali tarikan napas, memastikan semua informasi pentingnya tersampaikan, lalu menekan tombol kirim. Tanda centang 1 muncul di sudut layar pesanku, membuat jantungku berdetak tak menentu menahan kecemasan. Bagaimana jika dia sedang tidur lelap di rumahnya? Ini sudah lewat tengah malam, hampir pukul 2 dini hari. Bagaimana jika ponselnya sedang tidak diaktifkan karena lelah bekerja? Ribuan skenario terburuk berkecamuk dan berputar-putar di dalam kepalaku. Aku menatap layar ponsel itu seperti orang gila yang kehilangan akal sehat. Berdoa kepada Tuhan dengan seluruh sisa imanku agar sahabat baikku itu membaca pesannya tepat waktu.
1 menit berlalu dengan sangat lambat bagai siksaan. Tiba-tiba, tanda centang di layar berubah menjadi 2. Sedetik kemudian, warnanya berubah menjadi biru terang. Dia membacanya. Arfan sedang terjaga di suatu tempat di luar sana. Indikator tulisan, sedang mengetik. Muncul di bagian atas layar obrolan kami, disusul sebuah balasan singkat yang langsung membuat pertahanan mentalku runtuh seketika, mengalirkan kelegaan yang tak terlukiskan. Aku kebetulan sedang mendapat shift jaga malam di IGD bawah. Aku naik ke ruanganmu sekarang lewat tangga darurat agar tidak terekam CCTV utama. Tetap tenang. Jangan tunjukkan pergerakan apapun sampai aku masuk. Air mata kelegaan kembali menetes di sudut mataku. Aku segera mematikan layar ponsel sepenuhnya dan menyembunyikannya kembali ke bawah bantal rumah sakitku dengan sangat hati-hati. Tubuhku terasa hancur lebur, letih, dan nyeri di setiap inci tulangnya. Tapi hatiku kini membara dengan keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bantuan sedang dalam perjalanan menuju kemari. Langkah pertamaku dalam permainan catur mematikan melawan iblis di rumahku sendiri telah dimulai malam ini. Jika Adit dan Bu Clara berpikir mereka adalah pemain tunggal yang bisa dengan mudah mengendalikan papan bida ini, maka mereka salah besar. Aku telah bangkit dari kematian yang dengan susah payah mereka rencanakan, dan aku bersumpah demi harga diri keluargaku. Aku sendiri yang akan memastikan mereka berdua berjalan dengan sukarela menuju ke jurang kehancuran yang tak berdasar. Aku memejamkan mataku kembali, mengatur ritme napas agar kembali lambat dan stabil, dan kembali berpura-pura koma menyatu dengan mesin. Aku menunggu kedatangan malaikat penyelamatku dalam kesunyian yang mematikan ini, bersiap menyusun strategi balas dendam yang paling menyakitkan yang belum pernah mereka bayangkan seumur hidup. Menit-menit yang kutunggu terasa seperti berjam-jam yang melambat, menghimpit dadaku dengan kecemasan yang mencekik. Aku tetap berbaring kaku, berusaha mempertahankan ritme napas yang teratur layaknya orang yang masih terjerat koma dalam. Meski di balik kelopak mata yang terpejam, indera pendengaranku bekerja 2 kali lipat lebih keras. Setiap derit lantai, setiap embusan angin dari celah jendela, hingga suara dengung samar dari alat-alat medis di sekelilingku, semua terdengar bagaikan ancaman yang bisa meledak kapan saja. Aku tahu, Adit atau Bu Clara bisa saja kembali masuk sewaktu-waktu untuk mengecek pekerjaan mereka, dan jika mereka mendapati mataku terbuka atau ada pergerakan yang tidak seharusnya, maka tamatlah riwayatku. Aku tidak boleh membiarkan pengkhianatan ini berakhir dengan kematianku yang sia-sia di atas tempat tidur rumah sakit ini. Tiba-tiba, sebuah suara gesekan sangat halus terdengar di dekat ventilasi pintu ruangan VIP-ku. Bukan suara langkah kaki yang berat, melainkan suara gesekan sepatu karet yang sangat ringan. Langkah seseorang yang terbiasa bergerak tanpa menimbulkan kegaduhan. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul dinding dadaku dengan irama yang tak beraturan. Apakah itu Arfan? Atau justru Adit yang sedang kembali untuk melakukan pengecekan mendadak? Aku menahan napas, mengerahkan seluruh sisa kontrol diri agar tidak bereaksi sedikit pun. Pintu ruangan VIP tersebut terbuka hanya dalam celah yang sangat sempit, sangat pelan, seolah sang pelaku ingin memastikan tidak ada satupun engsel yang bersuara. Sebuah bayangan tinggi masuk ke dalam ruangan. Siluetnya terlihat samar di bawah temaram lampu tidur yang sengaja kubiarkan redup. Seseorang itu berjalan mendekat ke arah ranjangku. Langkahnya sangat hati-hati, menghindari ubin yang berderit. Aku merasakan kehadiran orang itu tepat di samping ranjangku, di sisi kanan, tepat di tempat yang biasanya ditempati Adit. Bau antiseptik yang berbeda, aroma sabun cuci tangan standar rumah sakit yang bercampur dengan wangi parfum maskulin yang sangat lembut dan tenang. Aroma yang sangat kukenal bertahun-tahun lamanya. Itu bukan aroma parfum Adit yang menyengat dan mencolok. Itu aroma khas Arfan. Hani, bisiknya sangat pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun getarannya mampu menenangkan badai di dalam batinku. Aku tahu kau mendengarku. Aku tidak segera membuka mata, mengikuti instruksinya untuk tetap tenang sampai keadaan benar-benar aman. Arfan tidak langsung menyentuhku. Ia melakukan sesuatu dengan cepat dan cekatan di sekitar tiang infusku. Aku bisa mendengar suara klik kecil dari klem selang infus yang dipindahkan, serta suara gesekan kain pelindung. Ia sedang memeriksa kondisi jalur cairan di lenganku. Setelah memastikan segalanya aman,
Ia akhirnya menyentuh punggung tanganku dengan lembut, memberikan tekanan yang sangat ringan sebagai isyarat bahwa ia telah berada di sini untuk melindungiku. Perlahan, aku membuka mataku. Di hadapanku, wajah Arfan yang tampak lelah namun penuh dengan ketegasan terlihat jelas. Ia mengenakan seragam dokter IGD-nya yang sedikit berantakan, menandakan ia benar-benar baru saja lari dari tugasnya untuk menemuiku. Matanya yang tajam menatapku dengan tatapan yang penuh dengan kekhawatiran yang mendalam, namun juga keberanian yang membara. Ia segera meletakkan telunjuknya di depan bibir, memberi isyarat agar aku tetap diam tanpa suara. Aku sudah memeriksa jalur infusnya, bisiknya dengan suara yang hanya bisa didengar olehku. Mereka mencoba memasukkan cairan pelumpuh otot yang bekerja sangat lambat. Beruntung dosisnya belum mencapai tingkat fatal sebelum aku datang. Aku sudah mengganti klem selangmu ke jalur pembuangan sementara ke kantong limbah di bawah kasur. Jadi cairan racun apapun yang mereka masukkan setelah ini tidak akan pernah mengalir ke alirah darahmu. Kau aman untuk saat ini. Kata-kata Arfan membuat air mata kelegaan hampir jatuh. Namun aku segera menepisnya. Keadaan masih sangat genting. Aku memberikan isyarat dengan mataku, memintanya untuk mendekat lebih dekat lagi agar aku bisa membisikkan sesuatu tanpa ada orang lain yang mungkin menguping. Arfan membungkukkan tubuhnya hingga telinganya hampir menempel pada bibirku. Mereka ingin mengambil hartaku, Arfan. Bisikku dengan suara yang gemetar karena amarah yang kembali memuncak. Adit dan Bu Clara. Mereka memotong kabel rem mobilku. Dan sekarang mereka ingin aku mati di sini agar mereka bisa menguasai 400 miliar warisan keluargaku. Mereka sudah menyiapkan notaris untuk memalsukan surat wasiatku dan mengambil sidik jariku saat mereka mengira aku sudah benar-benar mati. Arfan tertegun sejenak. Matanya berkilat penuh amarah mendengar pengakuan tersebut. Tangannya yang memegang pinggiran ranjangku mengepal erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Bajingan itu. Aku sudah lama mencurigai ada yang tidak beres dengan pernikahanmu, tapi aku tidak pernah mengira mereka akan bertindak sekejam ini. Arfan menarik napas panjang, mencoba menstabilkan emosinya demi rencana kami. Dengar, Hani, kita tidak bisa hanya diam dan menunggu. Kita harus mengumpulkan bukti yang kuat sebelum kita menyerang balik. Jika kita hanya bicara pada polisi tanpa bukti, Adit memiliki pengaruh yang cukup besar di luar sana dan bisa saja memutarbalikkan fakta. Ia kemudian mengeluarkan sebuah perangkat kecil berbentuk kancing yang berwarna perak dari saku jas dokternya. Ini adalah kamera pengintai mikro dengan sensor gerak dan perekam suara berkualitas tinggi. Aku akan memasangnya di balik jam dinding tepat di atas kepalamu. Ini akan merekam setiap inci percakapan mereka saat mereka datang ke sini untuk mengeksekusi rencana mereka selanjutnya. Dengan ini, kita akan memiliki bukti yang tak terbantahkan di tangan pengadilan. Aku mengangguk setuju dengan mata yang berkaca-kaca. Arfan kemudian bergerak dengan sangat lincah, memanjat kursi kecil di dekat ranjangku, dan dengan gerakan yang sangat terukur, ia memasang kancing kamera itu di bagian belakang jam dinding ruangan VIP yang menghadap langsung ke arah ranjangku. Setelah memastikan posisinya tersembunyi dengan sempurna, ia turun kembali dan memberikan isyarat bahwa kamera itu sudah aktif. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri dan menunjukkan kepadaku bahwa ia telah mengaktifkan tautan transmisi langsung ke ponselnya, sehingga ia bisa memantau semua yang terjadi di ruangan ini dari jarak jauh. Sekarang, tugasmu adalah tetap bersandiwara, ucap Arfan dengan nada yang sangat serius. Jangan berikan kecurigaan sedikit pun. Tetaplah berpura-pura koma. Tetaplah menjadi Hani yang lemah dan tidak berdaya. Aku akan berpura-pura bahwa kondisimu memang memburuk sesuai dengan skenario mereka, sehingga mereka akan terus menjalankan rencana busuk mereka tanpa merasa curiga sedikit pun. Kita akan membiarkan mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Aku merasakan secercah harapan yang selama ini hilang, kini kembali tumbuh dengan sangat kuat di dalam jiwaku. Arfan tidak hanya menyelamatkan nyawaku, ia memberikan arah bagi rencanaku untuk membalaskan dendam yang sudah membakar setiap inci jiwaku. Namun, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bagaimana dengan notarisnya? Mereka bilang mereka sudah menyewa orang untuk mengurus surat wasiat palsu itu. Aku akan mengurusnya melalui koneksi Pak Yuda, pengacara keluargamu yang paling terpercaya, jawab Arfan dengan tenang.
Aku akan menghubunginya segera setelah aku keluar dari sini. Kita akan menyiapkan segala jebakan secara legal, sehingga saat-saatnya tiba, tidak ada satupun celah bagi mereka untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar kembali dari arah lorong. Kali ini suaranya lebih keras dan terburu-buru, diikuti oleh suara perbincangan yang cukup familiar. Itu suara Adit dan Bu Clara. Jantungku serasa berhenti berdetak. Mereka kembali lebih cepat dari dugaan kami. Arfan menatapku dengan wajah yang panik namun tetap terkendali. Mereka datang. Aku harus pergi sekarang. Ingat, Hani, tetaplah tenang. Aku akan memantau segalanya. Tanpa membuang waktu, Arfan segera merapikan penampilannya dan dengan sigap menyelinap kembali ke arah pintu. Namun sebelum ia keluar, ia menoleh ke arahku sekali lagi. Apapun yang mereka lakukan, tetaplah tegar. Kamu tidak sendirian. Aku selalu ada di sini untukmu. Detik setelah Arfan menghilang di balik pintu, Adit dan Bu Clara masuk ke ruangan. Aku segera memejamkan mata, memposisikan tubuhku agar tetap terlihat kaku layaknya seseorang yang sedang koma dalam. Suara napas Adit yang terengah-engah menunjukkan bahwa mereka mungkin baru saja lari dari suatu tempat. Bu Clara terdengar bergumam dengan nada yang sangat tidak sabar. Kenapa dokter jaga di bawah bilang kondisinya tadi agak membaik? Tanya Bu Clara dengan nada curiga. Itu hanya fluktuasi medis biasa, Bu. Jawab Adit. Suaranya terdengar sangat tenang namun terselip nada kebencian yang mendalam. Tubuhnya hanya memberikan respon refleks saraf. Itu bukan tanda-tanda kesadaran yang sesungguhnya. Dokter tadi bilang jaringan otaknya sudah terlalu rusak. Aku harus menahan rasa mual yang luar biasa mendengar mereka membicarakan nasibku seolah-olah aku hanyalah sebuah barang yang sudah tidak berguna. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata, setiap rencana, dan setiap niat jahat mereka saat ini sedang direkam oleh kamera kecil yang terpasang di jam dinding di atas kepala mereka. Aku bisa membayangkan wajah mereka nanti saat semua bukti ini dibuka di hadapan polisi. Baguslah kalau begitu, sahut Bu Clara dengan tawa sinis. Pastikan besok pagi, sebelum pergantian shift perawat, surat wasiat itu sudah selesai ditandatangani. Ibu tidak mau menunggu lebih lama lagi. Harta itu harus segera pindah tangan agar kita bisa segera melunasi utang-utangmu yang menumpuk itu. Adit mendekat ke arah ranjangku. Aku bisa merasakan kehadirannya yang sangat dekat. Aroma tubuhnya yang kini terasa seperti aroma kematian bagiku. Ia mengulurkan tangannya dan mengusap lembut keningku. Tindakan yang dulunya terasa sangat manis namun kini terasa sangat menjijikan. Tenang saja, Bu. Besok pagi, semuanya akan berakhir. Hani akan pergi dengan damai, dan kita akan mendapatkan apa yang selama ini menjadi hak kita. Aku meremas sprei di bawah telapak tanganku dengan sangat erat, menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Mereka benar-benar iblis yang mengenakan topeng manusia. Namun, aku tetap menjaga wajahku agar tetap terlihat tenang, tidak memberikan reaksi apapun meski di dalam hati. Aku sudah menyiapkan rencana pembalasan yang paling menyakitkan yang akan mereka terima. Malam itu, di tengah kesunyian ruangan VIP yang penuh dengan rencana jahat, aku mulai mengerti bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Namun, dengan Arfan di sisiku dan bukti yang kini sedang terekam di kamera, aku tahu bahwa keadilan akan segera datang. Aku tidak akan membiarkan mereka menikmati satu sen pun dari harta yang telah mereka coba rampas dengan nyawaku. Ini bukan lagi tentang aku yang berjuang untuk hidup. Ini adalah tentang aku yang berjuang untuk memastikan para pengkhianat ini mendapatkan balasan yang pantas mereka terima. Aku akan terus berpura-pura, aku akan terus bersandiwara, sampai tiba waktunya bagi mereka untuk jatuh ke dalam perangkap yang telah mereka susun sendiri, dan saat itu terjadi, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Fajar menyingsing dengan warna jingga yang pucat, menembus celah tirai ruang VIP yang tertutup rapat, menyinari ruangan yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku masih berada dalam posisi yang sama, berbaring kaku, namun pikiranku bekerja lebih cepat daripada detak jantung di monitor yang kini sudah diatur sedemikian rupa oleh Arfan agar tetap stabil dalam irama yang menenangkan bagi siapapun yang melihatnya. Suasana rumah sakit di pagi hari selalu memiliki ritme tersendiri. Suara gesekan sepatu perawat di lantai koridor, bunyi roda troli obat, hingga bisik-bisik para staf yang memulai pergantian giliran jaga. Namun,
Di dalam ruangan ini, keheningan yang kudapatkan adalah keheningan yang penuh dengan ketegangan yang siap meledak kapan saja. Pintu ruangan VIP terbuka dengan suara pelan yang khas, menandakan jadwal kunjungan awal hari ini telah tiba. Aku segera memejamkan mata, memposisikan tubuhku agar terlihat sedamai mungkin, persis seperti instruksi Arfan. Aroma parfum melati yang menyengat milik Bu Clara langsung menyapa indera penciumanku, disusul dengan derap langkah sepatu kulit Adit yang beradu dengan lantai keramik. Mereka tidak datang sendirian. Dari percakapan samar yang kudengar di ambang pintu, mereka membawa rombongan kecil yang membuat dadaku berdebar hebat. Suara perawat yang menyapa dengan hormat, serta suara bariton seorang pria yang terdengar sangat kaku dan profesional, membuatku yakin bahwa hari ini adalah hari besar yang mereka rencanakan. "Silakan masuk, Pak Bram," ucap Adit dengan nada yang sangat sopan, seolah ia adalah suami yang paling terpukul di dunia. Pria yang dipanggil Bram itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya suara gesekan tas kulit yang dibuka dan tumpukan kertas yang diletakkan di atas meja nakas terdengar nyaring. Jadi, inilah notaris palsu yang mereka sewa. Mereka benar-benar tidak main-main. Mereka datang untuk melakukan aksi pencurian harta dengan kedok surat wasiat orang yang sudah dianggap tiada. Apakah kondisinya benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk sadar, Pak Adit? Tanya Bram dengan suara yang dingin dan datar, tipikal orang yang hanya peduli pada angka dan prosedur administratif, tanpa memedulikan etika moral. Sesuai diagnosa medis terakhir, istri saya sudah mengalami mati batang otak. Secara hukum, dia sudah tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan sesuai kesepakatan kita, kami ingin segera memproses surat kuasa ini agar aset perusahaan segera bisa dialihkan ke rekening operasional yang saya kelola. Jawab Adit tanpa ragu sedikitpun. Kebohongan yang ia ucapkan begitu lancar, seolah ia telah berlatih di depan cermin berkali-kali. Bu Clara tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. "Jangan khawatir, Pak Bram. Semua sudah diatur. Kami sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. Anda hanya perlu menjalankan tugas Anda dengan profesional. Dan imbalan yang kami janjikan akan segera cair begitu semua tanda tangan ini selesai." Aku merasa sangat jijik. Ingin rasanya aku bangun saat ini juga, menyiram wajah mereka dengan air infus yang dingin, dan menampar mereka hingga mereka sadar betapa rendahnya derajat mereka. Namun, aku harus bersabar. Aku harus menahan diri. Arfan telah memasang kamera tersembunyi itu, dan setiap detik dari sandiwara menjijikan ini sedang direkam sebagai bukti utama yang akan menghancurkan hidup mereka. Aku harus membiarkan mereka masuk lebih dalam ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini langkah kakinya berbeda. Itu langkah kaki yang sangat kukenal. Suara ketukan sepatu pantofel di lantai marmer yang mantap dan tegas. Itu suara langkah Pak Yuda, pengacara keluargaku yang setia. Namun, kenapa dia ada di sini? Apakah Arfan menghubunginya? Dan bagaimana dia bisa masuk ke dalam ruangan ini di tengah pengawasan ketat Adit? Maaf mengganggu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya mendapat kabar bahwa hari ini akan ada pemrosesan dokumen penting terkait klien saya, Nyonya Hani, sehingga saya merasa perlu untuk hadir dan memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Suara Pak Yuda terdengar sangat tenang namun tegas, membuat suasana di dalam ruangan mendadak menjadi tegang. Adit dan Bu Clara terdiam sejenak. Aku bisa merasakan tatapan tajam Adit yang tertuju pada Pak Yuda. "Pak Yuda, apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak memanggil Anda. Kami sedang melakukan urusan keluarga internal yang bersifat privat," desis Adit dengan nada yang tidak suka. "Sesuai dengan mandat yang diberikan oleh mendiang ayah Nyonya Hani kepada saya bertahun-tahun lalu, saya memiliki kewajiban untuk memantau setiap pergerakan aset yang berkaitan dengan perusahaan, terutama dalam kondisi klien saya yang sedang tidak berdaya seperti ini." Sahut Pak Yuda tak gentar sedikit pun. Ia mendekat ke arah ranjangku, dan aku bisa merasakan kehadirannya yang memberikan ketenangan yang luar biasa. Saya hanya ingin memastikan bahwa segala bentuk tindakan yang diambil di ruangan ini memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak ada satupun prosedur yang dilanggar. Bu Clara mendengus kasar. "Halah, gaya sekali kamu, Yuda. Hani itu menantu saya, istri dari anak saya. Kami yang paling berhak atas hidup dan matinya.
serta harta yang ia tinggalkan. Kamu tidak perlu mencampuri urusan kami. Benar, Bu Clara. Anda memang mertuanya, namun secara hukum, Hani tetaplah individu yang memiliki hak penuh atas harta pribadinya yang tidak bisa begitu saja dipindah tangankan tanpa melalui proses verifikasi yang ketat dan transparan. Balas Pak Yuda dengan nada yang sangat diplomatis. Adit tertawa sinis. Kami punya notaris di sini, Pak Yuda. Dan kami punya surat kuasa yang sah yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi Hani yang seperti ini. Jadi, kalau Anda tidak punya kepentingan lain, silakan tinggalkan ruangan ini sekarang juga. Sayangnya, saya punya kepentingan yang sangat besar, Pak Adit. Jawab Pak Yuda sambil meletakkan dokumen tebal di atas meja nakas. Saya sudah memeriksa laporan audit keuangan perusahaan bulan lalu, dan saya menemukan beberapa kejanggalan yang melibatkan transfer dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi yang terafiliasi dengan investasi di luar perusahaan. Saya rasa, Bapak perlu memberikan penjelasan mengenai hal itu sebelum kita berurusan dengan masalah warisan. Ruangan mendadak menjadi sunyi senyap. Aku bisa membayangkan wajah Adit yang kini sudah memucat pasi. Kejanggalan keuangan? Apakah Pak Yuda tahu soal penggelapan uang yang dilakukan Adit? Arfan pasti telah memberikan informasi ini kepada Pak Yuda. Rencana mereka ternyata jauh lebih matang dari yang kubayangkan. Mereka tidak hanya mencoba memancing Adit dengan surat wasiat, tapi mereka juga menyerang dari sisi bisnis untuk memberikan tekanan yang lebih besar. Itu hanya masalah administrasi internal. Jangan coba-coba memfitnah saya, Pak Yuda. Suara Adit mulai bergetar karena panik. Jika itu hanya masalah administrasi, tentu Bapak tidak perlu takut untuk menjelaskannya di hadapan Dewan Direksi, bukan? Sindir Pak Yuda dengan nada yang sangat tenang namun menghujam tepat ke jantung Adit. Bu Clara mencoba menengahi situasi. Suaranya terdengar sangat tajam dan mendesak. Sudahlah, Yuda. Jangan banyak bicara. Bram, silakan selesaikan tugasmu sekarang. Kita tidak punya waktu untuk mendengarkan bualan pengacara tua ini. Cepat ambil cap jempol Hani dan selesaikan semua dokumen ini. Bram sang notaris melangkah maju ke arah ranjangku. Tangannya yang dingin menyentuh pergelangan tanganku, mencari posisi yang pas untuk menempelkan ibu jari ke bak tinta yang sudah disiapkan. Aku merasakan detak jantungku yang kian kencang, menahan napas agar tidak merusak sandiwara yang tengah berlangsung. Inilah saat-saat yang paling kritis. Mereka akan mengambil sidik jariku secara paksa tepat di depan mata pengacara keluargaku sendiri. Tunggu! Teriak Pak Yuda secara tiba-tiba. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. Sebelum Anda melakukan tindakan itu, Pak Bram, ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Dokumen yang Anda pegang itu berpotensi cacat hukum jika dilakukan tanpa saksi yang kredibel dan persetujuan dari pihak yang bersangkutan dalam kondisi yang sadar sepenuhnya. Dia sudah koma. Pak Yuda, tidak mungkin bisa sadar lagi. Bentak Bu Clara yang mulai kehilangan kendali emosinya. Benarkah? Menurut laporan medis yang baru saja saya terima dari Dr. Arfan, kondisi Hani sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang sangat signifikan. Ujar Pak Yuda dengan senyum yang sangat misterius. Dan saya punya kewenangan hukum untuk menunda seluruh proses pengalihan aset ini sampai Hani sendiri yang bisa memberikan pernyataan pribadinya. Adit tampak semakin panik. Ia mendekati Pak Yuda dengan ancaman yang tersirat dalam gerak tubuhnya. Anda benar-benar mencari masalah dengan saya, ya? Anda pikir saya takut dengan ancaman Anda? Saya tidak mengancam, Pak Adit. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pengacara yang bertanggung jawab menjaga integritas harta klien saya. Jawab Pak Yuda dengan sangat tenang. Situasi di dalam ruangan VIP itu menjadi medan pertempuran verbal yang sangat sengit. Adit dan Bu Clara mencoba untuk mendesak Bram agar segera menyelesaikan tugasnya. Sementara Pak Yuda terus memberikan argumen-argumen hukum yang membuat mereka kesulitan untuk bergerak lebih jauh. Aku hanya bisa mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu bagaimana drama ini akan berakhir untuk sementara waktu. Mereka terjebak dalam perdebatan hukum yang panjang, dan di saat itulah aku menyadari bahwa Arfan telah melakukan langkah yang sangat jenius dengan membawa Pak Yuda masuk ke dalam situasi ini. Akhirnya, Bram sang notaris meletakkan kembali bak tinta itu dengan ragu-ragu. Ia sepertinya mulai mencium bahaya besar jika ia terus melangkah lebih jauh.
Saya rasa kita perlu menunda proses ini sampai ada kejelasan hukum yang lebih pasti. Saya tidak ingin karir saya hancur karena masalah ini, ucap Bram dengan suara yang penuh keraguan. Pengecut, umpat Bu Clara dengan suara yang sangat kasar. Adit, lihat apa yang dilakukan oleh pengacara sialan ini. Rencana kita semua berantakan. Adit terlihat sangat marah. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Pak Yuda. Ia kemudian menatap ke arahku yang masih terbaring kaku. Matanya penuh dengan kebencian dan kekecewaan yang sangat mendalam. Baiklah, hari ini kita tunda. Tapi jangan pikir ini sudah selesai. Pak Yuda, saya akan melakukan apapun untuk memastikan harta itu menjadi milik saya, dengan atau tanpa bantuan Anda. Setelah mengatakan itu, mereka semua meninggalkan ruangan dengan amarah yang memuncak, meninggalkan Pak Yuda yang masih berdiri di samping ranjangku. Setelah pintu tertutup rapat, aku akhirnya bisa menghela napas lega. Aku membuka mataku dan melihat Pak Yuda yang kini menatapku dengan wajah yang penuh dengan kelegaan dan rasa haru. "Hani, kamu luar biasa," bisiknya dengan suara yang lembut. "Kita baru saja memenangkan babak pertama. Kamu harus tetap kuat. Karena ini baru permulaan dari perjuangan panjang untuk mendapatkan kembali hak-hakmu yang telah mereka curi." Aku mengangguk. Air mata jatuh membasahi bantal. Aku tahu bahwa apa yang dikatakan Pak Yuda benar. Ini baru permulaan. Masih ada banyak hal yang harus aku hadapi. Masih ada banyak pengkhianatan yang harus aku bongkar. Dan masih ada banyak kebenaran yang harus aku ungkapkan kepada dunia. Namun, dengan bantuan Arfan dan Pak Yuda, aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi di depan, selama aku bisa memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan dan para pengkhianat ini akan mendapatkan balasan yang pantas. Aku menutup mataku kembali, bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah rombongan Adit, Bu Clara, dan notaris bayaran mereka pergi meninggalkan ruangan dengan amarah yang meluap-luap, suasana di kamar VIP 412 perlahan kembali ke keheningan yang menyesakan. Pak Yuda masih berdiri di sisi ranjangku, memandangiku dengan tatapan yang menyeratkan campuran antara rasa kasihan dan kebanggaan akan ketegaranku. Ia kemudian mendekatkan bibirnya ke telingaku, berbisik sangat pelan. "Kamu harus tetap bertahan, Hani. Aku akan mengurus semua celah hukum agar mereka tidak bisa melakukan tindakan gegabah lagi. Arfan akan terus memantau kondisimu dari balik layar. Kita sudah memegang kartu as, dan saat ini, biarkan mereka percaya bahwa rencana mereka hanya tertunda, bukan gagal." Tak lama kemudian, Pak Yuda berlalu pergi setelah memastikan segalanya terkunci rapat. Aku sendirian lagi, namun kini hatiku terasa sedikit lebih ringan. Babak pertama telah terlewati. Mereka telah mencium aroma perlawanan. Namun mereka belum tahu siapa lawan sebenarnya. Sepanjang hari itu, rumah sakit berjalan seperti biasa. Perawat datang silih berganti memeriksa tanda-tanda vitalku, dan setiap kali ada orang asing masuk, aku kembali ke mode koma yang sempurna. Aku bisa merasakan tatapan curiga dari Adit yang sempat mampir di sore hari, namun aku tetap menjaga napasku tetap stabil, memastikan tidak ada satupun otot wajahku yang bergetar. Malam harinya, saat bulan menggantung tinggi di langit, pintu ruangan terbuka lagi. Kali ini, tanpa suara, Arfan masuk dengan mengenakan masker medis dan jas putihnya. Ia terlihat lebih tenang dibandingkan kemarin. Begitu pintu terkunci, ia langsung mendekat ke arah jam dinding dan mengambil kancing kamera kecil yang ia pasang sebelumnya. Rekamannya tersimpan sempurna. "Hani, kita memiliki bukti percakapan Adit yang mengakui sabotase rem mobilmu dan perintah Bu Clara untuk memberikan racun," ucap Arfan sambil menunjukkan layar ponselnya kepadaku. Aku menatap layar itu dengan rasa puas yang luar biasa. Di sana, terekam jelas suara Adit yang dengan entengnya membahas tentang kecelakaan yang ia rancang. Namun, Arfan tiba-tiba memasang wajah serius. "Hani, ada satu masalah baru. Bram, notaris yang mereka bawa tadi, ternyata bukan orang sembarangan. Setelah aku melacak identitasnya melalui koneksi Pak Yuda, ternyata dia adalah notaris yang sudah dicabut izin praktiknya setahun lalu karena kasus penipuan surat waris. Jika mereka nekat menggunakan jasanya untuk memalsukan surat wasiat,
Itu akan sangat merepotkan. Mereka pasti akan mencari cara lain yang lebih gelap. Aku merespon dengan isyarat mata, memintanya untuk mendengarkan. Arfan, jika mereka tidak bisa mendapatkan tanda tanganku secara sukarela atau paksa di sini, mereka pasti akan mencoba cara lain yang lebih kejam. Mungkin mereka akan mencoba memindahkan aku ke rumah sakit lain di bawah kendali mereka. Atau lebih buruk lagi, mereka akan mencoba mengakhiri hidupku di sini dengan cara yang lebih drastis agar tidak ada lagi saksi mata. Bisik Kuplan. Arfan mengangguk setuju. Itu sebabnya aku sudah berkoordinasi dengan pihak keamanan rumah sakit. Mulai besok, tidak akan ada satu orang pun yang diizinkan masuk ruang rawat ini tanpa izin tertulis dariku, kecuali perawat jaga yang sudah kupilih secara khusus. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar kembali di luar pintu. Itu langkah kaki yang sangat kukenal. Bu Clara. Dan kali ini, dia tidak sendiri. Aku bisa mendengar suara perdebatan antara dia dan seorang pria lain yang terdengar sangat marah. Aku tidak mau tahu. Pokoknya malam ini dia harus dipindahkan. Kalau di sini ada pengacara sialan itu yang menjaga, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan harta itu. Suara Bu Clara terdengar sangat melengking dan penuh amarah. Arfan dengan sigap mematikan lampu ruangan dan bersembunyi di balik tirai pembatas ranjang, memberiku isyarat untuk kembali berpura-pura koma. Pintu ruangan terbuka dengan kasar. Bu Clara masuk bersama seorang pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam. Mungkin seorang preman bayaran yang mereka sewa untuk melakukan tugas kotor. Cepat lakukan. Bawa dia keluar dari rumah sakit ini lewat pintu belakang. Kita akan membawanya ke rumah pribadi kita di luar kota. Di sana kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa ada yang mengganggu. Perintah Bu Clara dengan nada yang sangat kejam. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang. Mereka benar-benar nekat. Mereka ingin menculikku dari rumah sakit ini. Aku merasa sangat takut. Namun aku harus tetap tenang. Aku percaya pada Arfan. Dan aku percaya bahwa rencana kami akan berhasil. Pria berbadan tegap itu mendekati ranjangku. Tangannya yang kasar menyentuh selimut yang menutupi tubuhku. Jangan bergerak. Suara Arfan tiba-tiba muncul dari balik tirai. Suaranya sangat dingin dan memerintah. Ia keluar dari persembunyiannya dengan memegang sebuah ponsel yang sudah merekam semua percakapan mereka. Dan di tangannya yang lain, ia memegang alat komunikasi untuk memanggil petugas keamanan. Bu Clara dan pria bayaran itu terkejut setengah mati melihat kehadiran Arfan. Arfan, apa yang kamu lakukan di sini? Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Teriak Bu Clara, wajahnya memucat ketakutan. Urusan keluarga? Anda baru saja mencoba menculik pasien dalam kondisi kritis, Bu Clara. Itu adalah tindakan kriminal berat. Saya sudah memanggil pihak keamanan rumah sakit dan polisi sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Ujar Arfan dengan nada yang sangat tenang namun sangat mematikan. Bu Clara tampak sangat panik. Ia mencoba menarik lengan pria bayaran itu untuk segera melarikan diri. Ayo kita pergi dari sini, cepat. Namun sudah terlambat. Beberapa petugas keamanan rumah sakit sudah masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh Pak Yuda yang datang dengan membawa dokumen legal yang memerintahkan perlindungan penuh terhadap diriku. Apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu petugas keamanan dengan suara tegas. Ibu ini mencoba melakukan penculikan terhadap pasien yang berada di bawah pengawasan ketat medis. Jawab Arfan sambil menunjuk ke arah Bu Clara. Bu Clara mencoba membela diri, namun ia sudah tidak punya celah lagi. Pihak keamanan segera mengamankan pria bayaran itu, sementara Bu Clara hanya bisa berdiri gemetar, tidak bisa berkata-kata lagi. Pak Yuda mendekati Bu Clara dengan tatapan yang sangat tajam. Bu Clara, tindakan Anda ini sudah melanggar banyak aturan hukum. Kami memiliki bukti rekaman atas niat Anda untuk menculik dan mengintimidasi Nyonya Hani. Ini akan menjadi poin krusial dalam laporan polisi yang akan kami ajukan segera. Melihat kekacauan itu, aku tidak bisa menahan perasaan lega yang luar biasa. Rencana mereka untuk memindahkanku benar-benar gagal total. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan hartaku, mereka kini terjebak dalam masalah hukum yang lebih besar. Adit yang mungkin baru saja sampai di rumah sakit, tiba-tiba muncul di ambang pintu,
Wajahnya penuh amarah saat melihat polisi sudah berada di ruangan. "Apa yang kalian lakukan pada ibu saya?" teriak Adit. Namun saat melihat polisi dan Pak Yuda, nyalinya menciut. Ia sadar bahwa permainannya kini telah sampai pada titik di mana ia harus mempertanggungjawabkan segalanya. "Pak Adit, Anda juga harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan penganiayaan dan percobaan pembunuhan yang dilaporkan oleh pihak keluarga Nyonya Hani," ucap salah satu polisi dengan nada yang sangat formal. Adit mencoba melarikan diri, namun polisi dengan sigap memborgol kedua tangannya. Ia meronta, berteriak-teriak tidak terima, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Bu Clara pun akhirnya dibawa keluar ruangan dengan tangan terborgol, menjerit-jerit memanggil nama Adit. Ruangan VIP itu kembali tenang setelah mereka semua dibawa pergi. Aku akhirnya membuka mata dengan perlahan, membiarkan diriku bernapas lega. Arfan dan Pak Yuda mendekat ke arahku. Senyuman lega menghiasi wajah mereka. "Kamu aman sekarang, Hani. Mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi," ucap Arfan sambil menepuk pelan punggung tanganku. Aku menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang sangat haru. Perjuangan ini belum berakhir. Namun aku tahu bahwa dengan dukungan orang-orang yang tepat, aku bisa melewati semua ini. Pengkhianatan yang mereka lakukan padaku tidak akan pernah terlupakan. Namun aku akan memastikan bahwa keadilan akan menang pada akhirnya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan yang kini mulai kurasakan. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu. Aku tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun aku siap menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak lagi merasa takut pada Adit atau Bu Clara, karena aku tahu bahwa kebenaran yang bersabar akan selalu menang pada akhirnya. Aku akan memulai hidup baru, hidup yang jauh dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah menimpaku selama ini. Dan yang paling penting, aku akan memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam rencana jahat ini akan menerima balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan padaku. Keadilan sudah di depan mata, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya selesai. Pagi hari di rumah sakit terasa jauh lebih cerah dari biasanya, seolah matahari pun turut merayakan kekalahan para pengkhianat itu. Namun, aku tahu ini bukan waktu untuk berleha-leha. Meskipun Adit dan Bu Clara kini sedang berada di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian di kantor polisi, aku harus memastikan bahwa fondasi hukum yang kususun bersama Pak Yuda benar-benar kuat agar mereka tidak bisa mencari celah untuk bebas. Setelah perdebatan sengit dan drama penculikan semalam, aku merasa energi yang tersisa dalam tubuhku sangat terbatas. Namun semangat untuk memulihkan diri demi menghadapi mereka di pengadilan justru membuncah. Arfan masuk ke ruanganku dengan membawa kabar yang sangat penting. Wajahnya tidak lagi terlihat tegang, melainkan penuh dengan ketenangan yang melegakan. "Hani, hari ini kita akan melakukan langkah besar. Pak Yuda sudah menyiapkan dokumen untuk mengalihkan seluruh aset peninggalan ayahmu ke dalam yayasan panti asuhan yang sudah kamu pilih. Dengan melakukan ini, secara legal, harta yang mereka incar itu sudah tidak ada lagi di bawah kendalimu secara pribadi. Mereka tidak akan memiliki motif untuk mengejarmu lagi atas dasar harta, karena harta itu sudah sepenuhnya menjadi milik yayasan." Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Rencana ini sangat cemerlang. Dengan memindahkan aset tersebut ke yayasan, aku tidak hanya mengamankan harta warisan ayahku dari tangan-tangan serakah Adit dan Bu Clara, tetapi aku juga secara tidak langsung mematikan sumber utama kejahatan mereka. Tanpa harta 400 miliar itu, mereka akan kehilangan alasan utama untuk menginginkan kematianku. Selain itu, dengan menempatkan harta tersebut ke yayasan, aku memastikan bahwa uang itu akan digunakan untuk tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekadar untuk menutup utang investasi bodong milik suamiku. "Ada satu hal lagi, Hani," lanjut Arfan dengan suara yang sedikit lebih rendah. "Setelah aku dan Pak Yuda melakukan audit mendalam terhadap seluruh laporan keuangan perusahaan yang dikelola Adit selama ini, kami menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar penggelapan dana. Adit telah melakukan praktik pencucian uang yang melibatkan pihak-pihak berbahaya di luar sana untuk menutupi kerugian investasi bodongnya. Dia bukan hanya berutang kepada bank atau investor, tapi dia telah menjaminkan aset perusahaan kepada pihak yang salah.
Ini alasan mengapa dia sangat terdesak dan mencoba melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dengan sangat cepat. Aku merasa merinding mendengar fakta tersebut. Jadi, bukan hanya keserakahan yang mendorong Adit, melainkan rasa takut yang luar biasa akan konsekuensi yang akan diterimanya jika ia tidak segera melunasi utang-utangnya tersebut. Pria yang selama ini kupanggil suami itu ternyata telah menyeret diriku ke dalam masalah yang jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang kubayangkan. Namun, di saat yang sama, rasa takut itu berubah menjadi tekad. Aku tidak akan membiarkan Adit lolos begitu saja. Ia harus bertanggung jawab atas segala kekacauan yang ia ciptakan, bukan hanya kepadaku, tetapi kepada hukum. Apa yang harus kita lakukan dengan informasi ini? Tanyaku melalui tulisan di buku catatan kecil yang mulai bisa kugunakan kembali, karena tanganku sudah tidak lagi dipasangi selang infus setelah Arfan memastikan kondisi tubuhku yang mulai stabil. Arfan membaca tulisanku, lalu mengangguk. Pak Yuda akan menyerahkan bukti-bukti pencucian uang ini kepada pihak kepolisian hari ini juga. Dengan adanya bukti tambahan ini, hukuman yang akan diterima Adit akan jauh lebih berat. Dan yang lebih penting, dengan bukti ini, perusahaan peninggalan ayahmu akan terlindungi dari ancaman pihak-pihak luar yang ingin mengambil alih aset secara ilegal karena utang-utang Adit. Setelah percakapan itu, Pak Yuda datang membawa tumpukan dokumen yang harus kutandatangani. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun penuh keyakinan, aku membubuhkan tanda tanganku di atas dokumen pengalihan aset ke yayasan tersebut. Rasanya seperti sebuah beban berat yang selama ini menindih pundakku akhirnya terangkat. Harta itu bukan lagi menjadi kutukan bagiku, melainkan menjadi alat untuk berbuat baik. Di sela-sela kesibukan administratif itu, aku memikirkan masa depan. Apa yang akan kulakukan setelah ini? Apakah aku akan tetap tinggal di kota ini? Atau aku harus memulai hidup baru di tempat yang jauh? Pertanyaan-pertanyaan itu sempat menghantuiku, namun segera kutepis. Fokus utamaku saat ini adalah memastikan keadilan ditegakkan. Aku berhutang pada diriku sendiri untuk melihat mereka berdua, Adit dan Bu Clara, menerima konsekuensi atas perbuatan mereka di depan hukum. Sore harinya, saat aku mulai mencoba duduk di tepi ranjang dengan bantuan Arfan, pintu ruangan diketuk dengan sangat pelan. Ternyata itu adalah salah satu perawat yang membawa kabar yang mengejutkan. Nyonya Hani, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Dia mengaku sebagai salah satu orang kepercayaan dari pihak investor yang selama ini merasa dirugikan oleh Bapak Adit. Dia ingin memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus pencucian uang tersebut sebagai saksi kunci. Aku dan Arfan saling bertukar pandang. Saksi kunci? Jika orang ini bersedia bersaksi, maka posisi Adit akan benar-benar terpojok. Suruh dia masuk, jawab Arfan dengan tegas. Pria yang masuk ruangan itu tampak sangat gugup dan ketakutan. Ia adalah seorang pria parubaya dengan pakaian yang terlihat sedikit lusuh. Ia menjelaskan bahwa ia adalah mantan akuntan perusahaan yang pernah disuruh Adit untuk memanipulasi laporan keuangan. Ia merasa sangat bersalah dan kini ingin menebus kesalahannya dengan mengungkap semua kebohongan Adit. Ia membeberkan semua detail mengenai bagaimana Adit menjalankan praktik ilegalnya. Ia menjelaskan bagaimana Adit memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadinya, bagaimana ia memalsukan tanda tangan direksi lainnya, hingga bagaimana ia mengancam karyawan yang berani melaporkan kecurangannya. Setiap kata yang diucapkan pria itu bagaikan kunci pembuka yang membuka lembaran-lembaran kejahatan Adit yang selama ini tersimpan rapat. Arfan merekam semua keterangan pria itu dengan ponselnya, dan Pak Yuda, yang kebetulan masih berada di ruangan, segera mencatat setiap poin penting untuk dijadikan lampiran dalam laporan hukum mereka. Pria itu tampak lega setelah mengungkapkan segalanya. Seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Terima kasih atas keberanian Anda, ucap Pak Yuda sambil menjabat tangan pria tersebut. Keterangan Anda akan sangat membantu untuk memproses kasus ini. Setelah pria itu pergi, aku merasa bahwa rencana Adit untuk mengambil alih harta dan kekuasaan benar-benar telah hancur berkeping-keping. Bukan hanya harta yang hilang, tetapi kehormatan dan kebebasannya pun akan segera hilang. Malam itu, aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Aku tahu bahwa perjuanganku tidak sendirian. Banyak orang yang pada akhirnya bersedia berdiri di pihakku,
Karena kebenaran memang pada akhirnya akan selalu memiliki jalannya sendiri. Aku mulai mencoba berjalan di dalam kamar, memaksakan kakiku yang masih terasa lemah untuk menapak lantai dengan perlahan. Rasa nyeri masih terasa, namun tekadku untuk segera pulih jauh lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Aku harus kuat. Aku harus bisa berdiri tegak di depan hakim nanti saat persidangan dimulai. Aku akan menatap mata Adit dan Bu Clara, dan aku akan memastikan mereka melihat betapa hancurnya mereka sekarang karena keserakahan mereka sendiri. Di tengah malam yang tenang, aku memandang keluar jendela rumah sakit. Di luar sana, lampu-lampu kota bersinar terang, menggambarkan kehidupan yang terus berjalan di luar tembok-tembok rumah sakit ini. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa setelah semua ini berakhir, aku akan menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Aku akan lebih berhati-hati, lebih bijak, dan lebih menghargai setiap momen yang kumiliki. Aku tidak akan membiarkan siapapun itu, merampas kebahagiaanku lagi. Aku kembali ke ranjang, merebahkan tubuhku dengan perlahan, dan memejamkan mata dengan senyum tipis di wajahku. Hari ini adalah hari yang panjang, namun hari ini juga membawa banyak perubahan yang sangat positif bagi masa depanku. Aku tidak sabar untuk menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan bukti yang kami miliki dan dukungan dari orang-orang yang tulus, aku yakin bahwa kemenangan akhirnya akan berada di pihakku. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh kegelapan, kini perlahan-lahan mulai terungkap dan bersinar terang, memberikan harapan baru bagi masa depanku yang sempat kurasa akan padam selamanya. Aku siap untuk babak selanjutnya. Aku siap untuk menuntut keadilan. Dan aku siap untuk memulai lembaran baru, yang bersih dari segala tipu daya dan pengkhianatan yang telah mencoba menghancurkan diriku. Hari ketujuh di rumah sakit menjadi titik balik yang signifikan dalam pemulihanku. Luka-luka di tubuhku mulai menutup, dan meski rasa nyeri di tulang rusuk masih sesekali menyengat saat aku bernapas terlalu dalam, kekuatanku untuk berdiri dan berjalan sedikit demi sedikit kembali. Pagi ini, aku tidak lagi berbaring di atas ranjang. Aku duduk di kursi roda, menatap cermin di kamar mandi VIP, melihat refleksi wajahku yang terlihat jauh lebih tangguh dari seminggu yang lalu. Tatapan mataku tidak lagi redup karena kesedihan. Di sana kini tersimpan api dendam yang terkendali, sebuah ketegasan seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan oleh mereka yang memanggilnya keluarga. Arfan masuk ke ruangan dengan wajah yang sedikit lebih santai. Ia membawa kabar bahwa polisi telah mengumpulkan cukup bukti dari kesaksian mantan akuntan perusahaan dan rekaman yang kami dapatkan dari kamera kancing tersebut, untuk segera menahan Adit dan Bu Clara atas dasar percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Mereka akan dipindahkan ke sel tahanan malam ini, Hani, ujar Arfan sambil membantu membenahi infus yang kini sudah lebih longgar karena obat-obatan yang dikurangi. Tapi, ada satu hal yang harus kamu tahu. Adit terus-menerus meminta untuk bertemu denganmu. Dia bilang dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan sebelum dia benar-benar dimasukkan ke dalam sel permanen. Aku terdiam sejenak. Adit ingin menemuiku? Untuk apa lagi? Apakah dia akan memohon pengampunan? Atau mungkin mencoba melakukan ancaman terakhir? Biarkan dia datang, Arfan. Jawabku tegas dengan suara yang sudah mulai stabil. Aku ingin menemuinya. Aku ingin melihat bagaimana wajahnya ketika dia tahu bahwa segala rencananya telah hancur lebur tanpa sisa. Beberapa jam kemudian, di bawah pengawasan ketat pihak kepolisian, pintu ruangan VIP 412 terbuka. Adit dibawa masuk dengan tangan yang terborgol. Wajahnya yang dulu selalu terlihat klimis dan percaya diri kini tampak kuyu, berantakan, dan dipenuhi oleh keputusasaan yang nyata. Ia tidak lagi mengenakan setelan jas mahalnya, melainkan baju tahanan yang lusuh. Saat matanya tertuju padaku, ia tampak terpaku di tempat. Mungkin dia tidak menyangka akan melihatku duduk di kursi roda dengan tatapan yang begitu tenang dan dingin. Bukan lagi sosok istri yang lemah yang dulu bisa ia bohongi sesuka hati. Polisi yang mengawal memberikan jarak, memberi kami privasi untuk berbicara. Adit perlahan mendekat. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai di samping kursi rodaku. Hani, tolong. Aku mohon. Suaranya parau, pecah oleh emosi yang tertahan. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Ibu menekanku. Dia yang merancang semuanya sejak awal. Tolong cabut laporan itu.
Hani, jika aku masuk penjara, aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Aku menatapnya dengan rasa iba yang sama sekali tidak ada. Bagaimana bisa pria ini memohon belas kasihan setelah ia menyuntikkan racun ke nadiku? Hilaf. Adit, kamu menyebut mencoba membunuh istrimu sendiri sebagai sebuah kehilafan. Tanyaku dengan nada yang sangat dingin, membuat Adit terperangah. Kamu bukan hilaf. Kamu adalah seorang aktor yang sangat hebat, dan sayangnya, sandiwara yang kamu mainkan selama ini telah berakhir dengan cara yang paling tragis untuk dirimu sendiri. Adit kembali menangis. Air mata yang kurasa hanyalah kepalsuan untuk menarik simpati. Aku terdesak oleh utang. Hani, pihak-pihak yang meminjamkan uang padaku mereka mengancam akan membunuhku jika aku tidak segera melunasi semuanya. Ibu bilang, satu-satunya cara adalah dengan mendapatkan harta warisanmu. Aku tidak punya pilihan lain. Setiap orang selalu punya pilihan. Adit, potongku cepat. Memotong setiap alasan menjijikan yang keluar dari mulutnya. Kamu memilih untuk mengkhianatiku, memilih untuk mencoba membunuhku, dan memilih untuk bekerja sama dengan ibumu demi harta yang bukan hakmu. Kamu telah memilih jalanmu, dan sekarang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Adit menundukkan kepalanya. Bahunya terguncang hebat. Jika aku dipenjara, ibu juga akan menderita. Tolong, kasihanilah dia. Dia sudah tua. Dia tidak akan kuat berada di balik jeruji besi. Ibumu adalah orang dewasa yang bertanggung jawab atas setiap keputusan yang ia ambil. Jawabku tanpa sedikit pun keraguan. Dia jugalah yang memerintahkanmu untuk menaikkan dosis racun itu. Dia yang dengan kejam merancang kecelakaan mobil itu. Dia tidak butuh kasihan. Dia butuh keadilan. Sebelum Adit bisa membalas, aku mendekatkan wajahku ke arahnya. Berbisik tepat di depan telinganya agar hanya dia yang bisa mendengar. Asal kamu tahu, Adit, yayasan panti asuhan tempatku memindahkan harta itu kini dikelola oleh Pak Yuda dan tim pengacara independen. Tidak ada satu rupiah pun dari warisan ayahku yang akan jatuh ke tangan kalian. Harta itu kini sudah terkunci rapat. Digunakan untuk tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekadar menambal kebodohanmu dalam berinvestasi. Kamu tidak akan mendapatkan apapun. No, kamu justru mewarisi semua utang perusahaan yang sengaja kutinggalkan atas namamu. Wajah Adit memucat seketika. Tatapannya menjadi kosong. Ia terlihat benar-benar hancur, bukan karena ia kehilangan diriku sebagai istrinya, tetapi karena ia menyadari bahwa seluruh usahanya, seluruh pengorbanan kejamnya, berakhir dengan tangan hampa. Polisi kemudian memberikan isyarat bahwa waktu kunjungan sudah habis. Mereka menarik Adit berdiri dan menyeretnya keluar dari ruangan. Adit sempat menoleh ke belakang sekali lagi, mencoba menatapku dengan tatapan memohon, namun aku memalingkan wajah, menatap ke arah jendela, menolak memberikan perhatian apapun lagi pada pria yang dulu pernah kuanggap sebagai separuh jiwaku. Setelah Adit dibawa pergi, aku membiarkan diriku bersandar di kursi roda. Pikiranku berkelana. Memikirkan betapa singkatnya sebuah hubungan bisa berubah menjadi sebuah tragedi yang mematikan. Namun, di dalam hatiku, aku merasa tenang. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap lagi. Tidak ada lagi rasa sakit yang menusuk. Yang tersisa hanyalah penerimaan bahwa aku telah selamat dari badai yang paling dahsyat dalam hidupku. Arfan masuk kembali ke ruangan, membawa beberapa dokumen medis untuk pemeriksaan rutin. Ia menatapku dengan perhatian yang lembut. Kamu baru saja menyelesaikan urusan yang paling berat. Hani, apakah kamu baik-baik saja? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum tulus yang tidak pernah kuberikan sejak hari kecelakaan itu. Aku baik. Arfan. Sangat baik. Aku merasa seolah beban yang selama ini menghimpit dadaku telah hilang. Terima kasih karena sudah menjadi orang yang membantuku bertahan melalui semua ini. Arfan duduk di kursi di hadapanku. Ia tampak sangat lega mendengar ucapanku. Aku selalu ada untukmu, Hani. Dan aku berjanji, mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Kamu sudah berhasil melewati babak yang paling kelam, dan sekarang, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih layak. Hari itu, aku menghabiskan waktu dengan merenungkan setiap langkah yang telah kulakukan.
Aku teringat pada pesan moral yang sering kudengar bahwa kejujuran mungkin terasa pahit pada awalnya. Namun ia selalu memiliki akhir yang manis. Meskipun perjalananku belum sepenuhnya berakhir, karena persidangan masih menanti, aku merasa sudah menang. Aku menang bukan dengan harta, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kebenaran yang kini berada di tanganku. Aku mulai membayangkan masa depanku. Aku tidak lagi menginginkan kemewahan yang berlebihan atau kehidupan yang penuh dengan sandiwara. Aku hanya menginginkan ketenangan, kedamaian, dan kesempatan untuk berkontribusi pada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Yayasan Panti Asuhan yang kini memegang aset warisanku akan menjadi fokus utamaku. Aku ingin melihat anak-anak yang kurang beruntung mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sesuatu yang mungkin akan menjadi warisan sejati dari mendiang ayahku. Malam itu, aku tidur dengan sangat nyenyak. Aku tidak lagi memimpikan suara decitan ban yang mengerikan, atau wajah licik Adit yang mencoba mencabut nyawaku. Aku memimpikan masa depan yang cerah, penuh dengan kedamaian dan kebebasan. Aku tahu, hari esok akan membawa langkah baru, dan aku sudah sangat siap untuk melangkah keluar dari tembok rumah sakit ini sebagai pribadi yang baru. Pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap untuk menjalani sisa hidupku dengan cara yang jauh lebih bermakna. Aku juga menyadari bahwa selama masa pemulihan ini, banyak hal yang telah berubah dalam cara pandangku terhadap orang-orang di sekitarku. Aku kini bisa membedakan mana orang yang benar-benar peduli padaku, dan mana orang yang hanya ingin mengambil keuntungan dariku. Arfan, Pak Yuda, dan beberapa perawat yang setia menemaniku adalah orang-orang yang telah menjadi saksi atas perjuanganku. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu kuhargai sepanjang hidupku. Saat aku menatap langit malam dari balik jendela, aku berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, karena telah memberiku kesempatan kedua. Aku tidak akan menyia-nyiakannya." Dan dalam keheningan malam itu, aku merasa damai, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di depan, dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan selalu memandu jalanku menuju kebahagiaan yang sejati. Perjalanan ini benar-benar mengajarkanku bahwa harta benda hanyalah titipan, namun karakter dan kebenaran adalah harta yang paling berharga yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh pengkhianat yang paling kejam sekalipun. Suasana rumah sakit pagi ini terasa jauh lebih ringan bagi jiwaku. Tidak ada lagi rasa was-was setiap kali pintu kamar terbuka. Tidak ada lagi ketakutan akan suntikan maut yang mengintai di balik senyum palsu. Aku sudah mulai terbiasa dengan rutinitas latihan berjalan di koridor rumah sakit dengan bantuan tongkat, didampingi oleh Dr. Arfan atau terkadang Pak Yuda yang sesekali datang untuk memberikan perkembangan terbaru terkait berkas persidangan. Namun, ketenangan itu mendadak terusik ketika Dr. Arfan masuk ke ruangan dengan raut wajah yang cukup tegang, memegang sebuah map biru. "Hani, ada perkembangan baru yang cukup krusial," ujarnya sembari duduk di samping tempat tidurku. Pihak kepolisian baru saja menginformasikan bahwa saat pemeriksaan di sel tahanan, Bu Clara mendadak mengalami penurunan kesehatan yang drastis. Dia dilarikan ke ruang ICU karena serangan jantung ringan. Rupanya, selama ini dia memiliki riwayat penyakit kronis yang disembunyikan dari semua orang, bahkan dari Adit sekalipun. Aku terdiam mendengar kabar itu. Sebuah serangan jantung? Apakah ini karma? Ataukah hanya efek dari kepanikan luar biasa yang ia rasakan sejak tertangkap? Lalu apa dampaknya bagi persidangan nanti? Tanyaku melalui tulisan di kertas, karena suaraku kadang masih sedikit serak jika dipaksakan bicara terlalu panjang. Arfan menghela napas panjang. Ini membuat situasi menjadi sedikit rumit secara prosedural. Pengacara Bu Clara yang baru, yang ditunjuk oleh pihak keluarga jauhnya, mencoba mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Mereka mencoba memainkan kartu kemanusiaan untuk membebaskan Bu Clara dari jeruji besi sebelum masa persidangan dimulai. Aku merasakan amarah kecil muncul di dadaku. Apakah mereka benar-benar akan menggunakan taktik klasik seperti itu? Memanfaatkan penyakit untuk meloloskan diri dari hukuman atas tindakan keji yang mereka lakukan? Jangan biarkan itu terjadi, Arfan. Tulisku lagi dengan penekanan pada setiap goresan pensil. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dia tidak pernah merasa kasihan saat mencoba menghabisiku. Tenanglah, Hani. Pak Yuda sudah mengantisipasi hal ini. Jawab Arfan mencoba menenangkanku. Kami telah menyiapkan tim dokter independen untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh terhadap Bu Clara. Jika memang benar kondisinya kritis, dia tetap akan berada di bawah pengawasan ketat kepolisian di rumah sakit. Tidak akan ada penangguhan penahanan yang bisa membuatnya bebas berkeliaran. Pak Yuda sedang berjuang keras di pengadilan agar hukum tetap ditegakkan, terlepas dari apapun kondisi kesehatan tersangka. Aku mengangguk. Merasa lega mendengar bahwa Pak Yuda tetap berada satu langkah di depan mereka. Namun, di balik itu semua, aku memikirkan satu hal. Adit. Bagaimana reaksi Adit saat mengetahui ibunya terbaring di ICU? Apakah dia akan semakin terpuruk? Atau justru akan melakukan sesuatu yang lebih nekat lagi untuk bisa keluar dari tahanan? Bagaimana dengan Adit? Tanyaku. Adit saat ini berada dalam tekanan mental yang sangat berat. Lanjut Arfan. Dia terus-menerus menuntut agar bisa diizinkan melihat ibunya. Tapi polisi tidak memberikan izin karena kekhawatiran adanya upaya melarikan diri atau koordinasi lebih lanjut untuk menghilangkan bukti. Adit mulai kehilangan kendalinya. Dia mengamuk di sel dan menolak makan. Bisa dibilang, kondisi mereka berdua saat ini benar-benar hancur dari dalam. Aku termenung. Inilah dampak dari sebuah keserakahan yang tidak terkendali. Mereka membangun menara kebohongan yang sangat tinggi, namun pondasinya rapuh, dan ketika satu batu disingkirkan, seluruh struktur itu runtuh menimpa diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan martabat, hubungan, dan kesehatan mereka sendiri. Malam itu, saat aku sedang mencoba beristirahat, aku kembali memikirkan babak penutup dari drama ini. Persidangan akan segera digelar dalam beberapa minggu ke depan. Aku harus bersiap secara fisik dan mental untuk berdiri di hadapan hakim dan memberikan kesaksian. Aku tahu, hari itu akan menjadi hari yang sangat berat. Namun aku juga tahu bahwa itulah satu-satunya cara untuk menutup pintu masa lalu ini selamanya. Di tengah lamunanku, pintu kamar VIP kembali terbuka. Kali ini, bukan perawat atau dokter yang masuk, melainkan seorang wanita yang sudah lama tidak kulihat. Salah satu asisten pribadi kepercayaanku yang dulu bekerja di perusahaan. Namanya Siska. Wajahnya tampak pucat dan penuh rasa bersalah saat melihatku. Ibu Hani. Ucapnya lirih saat mendekat keranjangku. Saya minta maaf. Selama ini saya tahu apa yang dilakukan Pak Adit. Tapi saya takut bicara. Dia mengancam akan menghancurkan hidup saya dan keluarga saya jika saya berani membocorkan transaksi keuangan perusahaan yang janggal itu. Aku menatap Siska dengan tenang. Aku ingat bagaimana dulu Siska adalah orang yang sangat kompeten. Namun kemudian perlahan-lahan menjauh dariku sejak Adit memegang kendali penuh di operasional perusahaan. Siska, apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Tanyaku dengan suara pelan namun jelas. Siska mulai menceritakan semuanya. Ternyata, bukan hanya penggelapan dana, Adit juga memaksa banyak karyawan untuk menandatangani dokumen-dokumen fiktif yang merugikan perusahaan. Banyak dari mereka yang terpaksa mengikuti perintah Adit karena ancaman pemecatan dan intimidasi. Siska adalah salah satu yang paling menderita karena dia dipaksa untuk terus memalsukan laporan keuangan setiap bulannya. Saya ingin menebus dosa saya, Bu. Saya memiliki semua salinan dokumen asli yang dia perintahkan untuk saya musnahkan. Saya menyimpannya dalam sebuah drive terenkripsi. Saya ingin menyerahkannya kepada Bapak Yuda sebagai bukti tambahan, kata Siska sambil mengeluarkan sebuah USB kecil dari saku bajunya. Aku mengambil USB itu, merasa seolah memegang kunci pamungkas untuk memastikan kemenangan kami. Terima kasih, Siska. Dengan ini, tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk mengelak di pengadilan. Setelah Siska pergi, aku merasa bahwa setiap kepingan puzzle yang tadinya hilang kini mulai menyatu. Dukungan yang datang dari mantan karyawanku ini memberikan keyakinan baru bahwa kebenaran memang selalu punya cara untuk terungkap. Tidak peduli seberapa kuat upaya seseorang untuk menyembunyikannya. Aku segera menghubungi Pak Yuda melalui telepon rumah sakit, mengabarkan tentang bukti baru yang sangat berharga ini. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Aku tidak lagi memikirkan tentang dendam atau rasa sakit.
Fokusku kini sepenuhnya beralih pada keadilan. Aku tahu bahwa persidangan nanti tidak hanya akan menjadi panggung untuk menghukum Adit dan Bu Clara, tetapi juga panggung bagi kejujuran yang selama ini dipasung oleh keserakahan. Setiap malam, aku selalu menyempatkan diri untuk berdoa, bukan untuk meminta kehancuran mereka, melainkan untuk meminta kekuatan bagi diriku agar bisa memaafkan diri sendiri karena telah membiarkan orang-orang yang salah masuk ke dalam hidupku. Aku menyadari bahwa memaafkan bukanlah tentang membenarkan tindakan mereka, melainkan tentang melepaskan diri dari rantai kebencian yang selama ini menghambatku untuk maju. Aku kini lebih siap dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa takut pada apa yang akan terjadi esok hari. Aku sudah memiliki dukungan yang solid, bukti yang tak terbantahkan, dan yang terpenting, aku memiliki diriku sendiri yang telah kembali menjadi sosok yang tangguh dan bijaksana. Aku tahu bahwa aku akan berhasil melewati badai ini dan keluar sebagai pemenang, bukan hanya di mata hukum, tetapi juga di mata diriku sendiri. Saat fajar mulai menyentuh ufuk, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku dengan pandangan yang penuh keyakinan. Tidak ada lagi sisa-sisa keputusasaan di mataku. Hanya ada tekad yang membara untuk menuntaskan segalanya. Babak ke-8 ini bukan hanya tentang menunggu hari persidangan, tetapi tentang penguatan diri sebelum badai terakhir yang akan segera menghapus seluruh jejak kelam dalam hidupku. Aku siap untuk menuntaskan keadilan ini hingga ke akar-akarnya. Aku tidak akan membiarkan ada satupun celah bagi kebohongan untuk kembali merusak hidupku. Aku akan melangkah dengan tegak, dengan kepala tinggi, dan dengan hati yang bersih dari rasa benci, menuju keadilan yang layak untukku dan bagi mereka yang telah mendukungku selama masa-masa sulit ini. Segala sesuatu yang dimulai dengan kepalsuan akan selalu berakhir dengan kenyataan yang menghancurkan, dan mereka, Adit dan Bu Clara, akan segera mengetahui bahwa kenyataan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan apapun yang pernah mereka ciptakan. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Langit kota tampak abu-abu, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti ruang pengadilan negeri. Aku melangkah memasuki gedung persidangan dengan napas yang teratur, didampingi oleh Pak Yuda dan Dr. Arfan di sisi kiri dan kananku. Pakaianku sederhana, namun memberikan kesan tegas dan berwibawa. Di dalam ruang sidang yang padat oleh awak media dan pengunjung, aku melihat Adit dan Bu Clara duduk di kursi terdakwa. Kondisi mereka sangat kontras dengan saat terakhir aku melihat mereka. Bu Clara tampak jauh lebih lemah, duduk di kursi roda dengan selang oksigen tipis yang terpasang di hidungnya. Sementara Adit tampak 10 tahun lebih tua dengan wajah yang kuyu, lesu, dan tatapan mata yang kosong tanpa harapan. Saat aku berjalan menuju kursi saksi, suasana ruang sidang mendadak sunyi. Aku bisa merasakan tatapan tajam dari pengacara mereka yang berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitasku. Namun aku tetap tenang. Aku menatap lurus ke depan, menghadap hakim yang memimpin sidang. Setelah sumpah diucapkan, proses tanya-jawab pun dimulai. Pak Yuda dengan cerdas membimbingku untuk menceritakan kronologi kecelakaan, sabotase rem mobil, hingga upaya pembunuhan di rumah sakit dengan memberikan racun melalui infus. Apakah terdakwa, Bapak Adit, pernah menunjukkan niat jahat tersebut secara langsung kepada Anda sebelum kejadian? Tanya hakim dengan nada yang sangat serius. Ya, Yang Mulia. Jawabku dengan suara yang jernih dan mantap. Bahkan di saat saya berpura-pura koma, saya mendengar langsung percakapan mereka mengenai rencana untuk menghabisi nyawa saya demi menguasai seluruh aset perusahaan. Mereka sama sekali tidak memedulikan hubungan pernikahan yang telah kami bangun selama ini. Suara riuh kecil terdengar di antara pengunjung ruang sidang. Adit menunduk dalam-dalam, sementara Bu Clara terlihat terengah-engah, seolah mencoba menahan emosi atau justru kepanikan yang mendalam. Pak Yuda kemudian mengajukan barang bukti rekaman kancing kamera yang telah kami siapkan. Saat rekaman itu diputar melalui proyektor di depan ruang sidang, suara percakapan mereka yang dingin dan tanpa belas kasihan bergema di seluruh ruangan. Adit yang mengakui pemotongan kabel rem mobil dan Bu Clara yang memberikan perintah keji untuk menaikkan dosis racun terdengar sangat jelas. Wajah Adit memerah padam, sementara Bu Clara tampak limbung di kursi rodanya. Bukti itu telak. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengelak. Aku melihat ke arah mereka, bukan dengan rasa dendam, melainkan dengan rasa lega yang luar biasa.
Sandiwara yang mereka susun selama ini telah runtuh di depan mata mereka sendiri. Tiba-tiba, saat pengacara mereka mencoba membela dengan argumen bahwa Bu Clara sedang dalam kondisi gangguan mental akibat stres, aku memberikan isyarat kepada Pak Yuda untuk memajukan bukti tambahan yang diberikan oleh Siska, sang mantan akuntan perusahaan. Pak Yuda menyerahkan USB yang berisi salinan dokumen keuangan asli yang membuktikan praktik pencucian uang dan pemalsuan tanda tangan. Yang mulia, bukti ini menunjukkan bahwa motivasi terdakwa bukan sekadar masalah keluarga, melainkan upaya sistematis untuk merampas aset dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang dilakukan jauh sebelum kecelakaan terjadi, ujar Pak Yuda dengan penuh penekanan. Hakim menerima bukti tersebut dan memerintahkan tim ahli untuk memeriksanya. Suasana di ruang sidang berubah menjadi jauh lebih tegang bagi pihak terdakwa. Aku bisa melihat pengacara mereka mulai tampak panik, berbisik-bisik dengan Adit yang kini tampak seperti orang yang sudah menyerah pada nasibnya. Dalam sesi tanya-jawab selanjutnya, aku diminta menceritakan bagaimana aku menyusun strategi untuk melindungi diri dan mengamankan bukti. Aku menceritakan peran Dr. Arfan yang telah membantuku di rumah sakit tanpa sepengetahuan mereka. Adit menatap Arfan dengan tatapan kebencian yang mendalam, namun Arfan hanya membalasnya dengan ketenangan seorang pria yang tahu bahwa kebenaran telah berpihak padanya. Puncak dari drama ini terjadi ketika hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan keterangan terakhir sebelum sidang diskors. Adit berdiri dengan tangan yang masih terborgol. Saya menyesal. Suaranya parau, pecah oleh tangisan yang terdengar sangat tidak meyakinkan. Hani, aku hanya ingin memperbaiki kesalahan investasi yang kulakukan. Aku tidak pernah bermaksud membunuhmu. Kamu tidak bermaksud membunuh, namun kamu menyuntikkan racun ke nadiku. Adit? Tanyaku dengan nada yang tetap tenang namun sangat tajam. Jangan gunakan penyesalan untuk menutupi sifat aslimu. Penyesalanmu datang bukan karena kamu sadar akan dosamu, tapi karena rencanamu gagal total. Ruang sidang kembali hening. Hakim mengetuk palunya, menandakan sesi ini telah berakhir untuk hari itu. Sebelum meninggalkan ruang sidang, aku sempat berpapasan dengan mereka. Bu Clara menatapku dengan kebencian yang masih menyala, meski ia sudah tidak berdaya. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya berjalan melewati mereka dengan langkah yang mantap, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangku. Di luar gedung pengadilan, awak media langsung mengerubungiku. Mereka menanyakan perasaanku setelah melihat mereka di kursi terdakwa. Aku hanya menjawab dengan singkat. Saya hanya menginginkan keadilan. Saya percaya pada hukum, dan saya percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Aku masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan, merasa seolah dunia yang tadinya berputar dengan sangat cepat dan kacau, kini perlahan mulai menemukan porosnya kembali. Perjuangan di dalam ruang sidang itu telah menguras hampir seluruh energiku. Namun itu adalah kelelahan yang memuaskan. Aku telah berdiri teguh di depan mereka, tidak lagi sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali kendali atas hidupnya sendiri. Dr. Arfan yang duduk di sebelahku di dalam mobil menatapku dengan bangga. Kamu luar biasa hari ini, Hani. Aku tahu itu tidak mudah bagimu. Terima kasih, Arfan. Tanpa bantuanmu dan Pak Yuda, aku mungkin tidak akan pernah bisa berdiri di sini hari ini, jawabku dengan tulus. Kami berdua kemudian terdiam, menikmati perjalanan pulang yang tenang. Pikiranku melayang ke masa depan yang jauh dari semua drama dan intrik ini. Aku sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan singkat keluar kota untuk memulihkan diri sepenuhnya setelah persidangan ini selesai. Aku butuh ketenangan untuk benar-benar menutup lembaran yang menyakitkan ini. Persidangan memang masih akan berlanjut, namun aku sudah tidak lagi merasa cemas. Kemenangan kecil hari ini, melihat mereka terpojok di kursi terdakwa, sudah cukup untuk meyakinkanku bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mencelakaiku. Kebohongan yang mereka bangun kini telah menjadi penjara mereka sendiri. Malam harinya, aku kembali merenungkan setiap momen di ruang sidang tadi. Aku ingat betapa pucatnya wajah Adit saat mendengar rekaman suaranya sendiri. Aku ingat bagaimana Bu Clara kehilangan kontrol saat bukti keuangan dipaparkan. Aku tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Aku hanya merasa puas bahwa kebenaran telah ditegakkan.
Aku belajar banyak dari pengalamanku. Bahwa dalam setiap hubungan, kepercayaan adalah hal yang paling berharga. Namun ia harus diberikan dengan mata yang terbuka. Aku telah belajar untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, yang tidak lagi bergantung pada validasi orang lain. Dan yang paling penting, aku telah belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Di dalam kamar, aku mulai mengemas beberapa barang yang kubawa dari rumah sakit. Besok aku akan resmi keluar sepenuhnya. Aku siap untuk babak terakhir dari perjalanan ini. Persidangan tahap akhir nanti akan menentukan lamanya masa hukuman yang akan mereka terima. Dan setelah itu, aku akan benar-benar bebas. Tidak ada lagi Adit, tidak ada lagi Bu Clara, tidak ada lagi bayang-bayang kecelakaan yang menakutkan itu. Hanya ada diriku, masa depanku, dan kedamaian yang selama ini kuharapkan. Aku merebahkan diriku di atas kasur, memandang langit-langit kamar dengan perasaan yang sangat tenang. Aku telah berhasil melewati babak ke-9 dari kisah ini, dan aku merasa sudah siap sepenuhnya untuk menyambut bab terakhir. Bab penutup yang tidak lagi berisi tentang perjuangan melawan pengkhianatan, melainkan bab tentang bagaimana aku membangun kembali hidupku dari sisa-sisa kehancuran, menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan berarti. Kemenangan terbesar bukan terletak pada hukuman mereka, melainkan pada kemampuanku untuk tetap berdiri tegak setelah badai yang seharusnya menghancurkanku. Aku siap. Bab ke-10. Bab kebebasanku. Hari keputusan akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah di luar gedung pengadilan. Namun suasana di dalam ruang sidang terasa sangat dingin dan mencekam. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Aku duduk di kursi pengunjung, ditemani oleh Pak Yuda dan Dr. Arfan. Di depan sana, Adit dan Bu Clara duduk dengan kepala tertunduk. Wajah mereka tidak lagi menyiratkan kesombongan atau ambisi, melainkan hanya sisa-sisa kepasrahan yang hancur. Seluruh bukti, mulai dari rekaman kamera kancing, dokumen keuangan dari Siska, hingga keterangan ahli medis, telah menyudutkan mereka ke sudut yang paling gelap dari hukum yang berlaku. Hakim ketua memasuki ruangan dengan langkah mantap. Seluruh hadirin berdiri, termasuk aku. Begitu hakim duduk dan mengetuk palunya, atmosfer di ruangan terasa menipis, seolah semua orang sedang menahan napas menunggu kalimat yang akan mengubah hidup banyak orang hari ini. Aku memperhatikan Adit sekilas. Ia terlihat sangat pucat, tangannya yang terborgol gemetar hebat di atas pangkuannya. Sementara Bu Clara, yang kondisinya sempat dikhawatirkan tidak stabil, tampak dia membatu, seolah jiwanya sudah pergi meninggalkan tubuhnya yang rapuh. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti rekaman yang otentik, serta keterangan saksi ahli dan dokumen keuangan yang sah, suara hakim menggelegar, memenuhi setiap sudut ruangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Adit Pratama dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan pembunuhan berencana dan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Sebuah isakan pecah dari arah barisan belakang, mungkin dari keluarga jauh mereka yang masih tersisa. Aku mendengar Adit mengeluarkan erangan tertahan, lalu jatuh lunglai di kursinya. Hukuman 15 tahun. Sebuah masa yang cukup panjang untuk merenungkan setiap pengkhianatan yang telah ia lakukan terhadap hidupku. Namun, hakim belum selesai. Terdakwa kedua, Clara Wijaya, dinyatakan bersalah atas keterlibatan dalam perencanaan percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen negara. Mengingat kondisi kesehatan terdakwa, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, dengan ketentuan tetap menjalani perawatan medis di bawah pengawasan ketat pihak rumah sakit tahanan, hingga kondisi memungkinkan untuk dipindahkan ke sel pemasyarakatan. 10 tahun bagi Bu Clara. Meskipun dia tidak akan langsung masuk ke sel biasa, dia akan tetap berada dalam status tahanan, tidak akan pernah bisa lagi menghirup udara bebas atau menguasai harta orang lain dengan cara yang kejam. Aku menutup mata sejenak, mengembuskan napas panjang. Beban yang selama ini menekan dadaku akhirnya runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ketakutan akan suntikan racun, dan tidak ada lagi sandiwara yang melelahkan. Saat polisi membawa mereka keluar dari ruang sidang, Adit sempat menoleh ke arahku. Tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanyalah penyesalan yang terlambat. Namun, aku tidak membalas tatapannya. Aku memalingkan wajah ke arah Dr. Arfan,
yang langsung tersenyum hangat padaku. Kami berdiri dan melangkah keluar dari ruang sidang, meninggalkan semua kebencian, dendam, dan penderitaan di balik pintu besar yang kini tertutup rapat bagi Adit dan Bu Clara. Di luar gedung pengadilan, wartawan kembali mengerubungi. Namun kali ini aku tidak merasa tertekan. Aku berhenti sejenak, tersenyum ke arah kamera, dan berkata dengan tegas, keadilan telah ditegakkan. Sekarang, saatnya saya kembali menata hidup saya. Setelah itu, aku masuk ke dalam mobil dan membiarkan supir membawaku pergi, menjauh dari ingar-bingar gedung pengadilan menuju babak baru yang lebih tenang. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di depan bangunan panti asuhan yang telah direnovasi sepenuhnya menggunakan dana dari yayasan yang kubentuk. Anak-anak berlarian di halaman dengan tawa yang riang, jauh dari beban hidup yang dulu selalu kubayangkan. Pak Yuda dan Dr. Arfan berdiri di sampingku, melihat bagaimana setiap rupiah dari harta yang dulu diperebutkan dengan cara yang keji oleh Adit dan Bu Clara, kini berubah menjadi senyuman dan masa depan bagi mereka yang membutuhkan. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Hani, ujar Pak Yuda sambil menyerahkan laporan akhir mengenai penutupan seluruh urusan hukum perusahaan. Sekarang, perusahaan sudah kembali stabil dan berjalan dengan manajemen baru yang profesional. Kamu benar-benar bebas sekarang. Aku tersenyum, merasakan ketenangan yang tak terlukiskan. Aku tidak lagi memiliki keterikatan dengan perusahaan yang dulu menjadi sumber konflik itu. Aku telah menyerahkan manajemennya kepada orang-orang yang memang kompeten dan jujur. Aku lebih memilih untuk fokus pada yayasan dan kegiatan sosial. Dr. Arfan melangkah mendekat, berdiri di sampingku memandangi anak-anak yang sedang bermain. Apa rencana selanjutnya, Hani? Kamu sudah benar-benar pulih secara fisik dan mental. Aku ingin bepergian, jawabku sambil menatap Cakrawala. Mungkin ke tempat yang tenang, di mana tidak ada yang mengenalku sebagai pewaris harta atau istri yang dikhianati. Aku hanya ingin menjadi Hani, seorang wanita yang ingin menikmati hidup tanpa ada lagi drama yang menguras air mata. Arfan mengangguk mengerti. Aku akan mendukung apapun keputusanmu. Selama kamu bahagia, itu sudah cukup bagiku. Hari itu, di bawah langit biru yang cerah, aku menyadari bahwa luka yang paling dalam sekalipun bisa sembuh jika kita mau melepaskannya. Aku tidak melupakan apa yang terjadi, namun aku telah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depanku. Aku berjalan menuju mobil, meninggalkan panti asuhan dengan hati yang lapang. Perjalanan ke bandara terasa sangat menenangkan. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan kota yang semakin mengecil. Tidak ada lagi rasa dendam. Tidak ada lagi bayang-bayang Adit yang mencoba mencelakaiku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang masuk ke paru-paruku terasa sangat segar dan bersih. Aku telah menutup buku cerita yang penuh dengan luka ini, dan aku siap untuk menulis cerita baru di atas kertas yang bersih. Di dalam pesawat, aku membuka sebuah buku kecil yang biasa kupakai untuk mencatat segala hal penting selama masa pemulihan ini. Aku menuliskan sebuah kalimat terakhir sebelum menutup buku tersebut. Kebebasan bukan tentang melarikan diri, melainkan tentang berani memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Tepat saat pesawat lepas landas, aku memejamkan mata. Aku membayangkan wajah ayahku, yang mungkin sedang tersenyum di sana, bangga melihat anaknya tidak hancur oleh keserakahan dunia. Aku tidak akan lagi menjadi wanita yang menunggu keajaiban untuk selamat. Aku adalah wanita yang menciptakan keselamatannya sendiri. Aku akan pergi ke tempat yang jauh, memulai hidup yang sederhana, dan mungkin, suatu hari nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Bab terakhir ini bukan tentang akhir dari segalanya, melainkan tentang permulaan dari segalanya yang baru. Aku telah memenangkan hidupku kembali. Aku telah memenangkan harga diriku kembali. Dan yang paling penting, aku telah memenangkan kedamaian batinku yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Aku tersenyum, membiarkan diriku tertidur dengan perasaan yang damai, menuju petualangan baru yang telah menantiku di luar sana, sebuah kehidupan yang akan kujalani dengan penuh rasa syukur, kejujuran, dan kasih sayang yang tulus. Pesan moral, keserakahan akan selalu berujung pada kehancuran,
Karena harta yang diraih dengan cara yang keji hanya akan membawa petaka bagi pemiliknya. Keadilan mungkin lambat, namun pada akhirnya, kejujuran dan keteguhan hati akan selalu memenangkan pertarungan melawan kejahatan.